kamarnya outdoor ya Mas ya? Ya, di lantai 2. Siap. Lantai 2 ini. Ya ini kalau ada yang pernah lihat channelnya Mas Agus nih, pernah juga dibikin apa? Off videonya. Masuk ke kamarnya Mas Agus gitu ya? Iya. Tadinya ini bukan buat ini kan. Di Bandung atau di Cimahi tepatnya ini bukan buat kerja. Cuman saya punya laptop aja sama alat sederhana untuk bikin. Ternyata dari Februari sampai sekarang belum boleh ke Jakarta. Jadi alat Jakarta semua taruh di sini. Oke. Udah berdebu 3 bulan, udah berdebu. Ya itulah buat gambaran. Nanti kita jelasin ya satu-satu. Siap Mas. Agak lelet ya gambar ininya. Sip. Oke, sudah mulai berdatangan nih teman-teman yang lain. Ada Pak Karos Kali, Pak Immanuel Sembiring, Pak Andre Deo. Selamat bergabung. Halo bro. Pak Karos Kali ini luar biasa nih. Ini alumni Konsolasio. Menjadi narasumber kita di sesi webinar sebelumnya tentang paduan suara ya, ini luar biasa nih. Wah, saya harusnya ikut tadi. Iya Mas Agus. Nggak dikasih tahu. Waduh. Dikasih tahu, pingin tahu banget itu. Halo Mas Agus, apa kabar? Ya, baik. Salam kenal juga. Banyak penggemar abang dari Mas dari Medan, tapi nggak bisa ikut hari ini katanya. Oh, gitu. Beli buku Mas dari habis. Makasih, Mas. Katanya dikoleksi dari awal sampai habis tuh, sampai oh iya, wah, bagus. Harusnya ikut lah. Kemarin saya itu ada bantu virtual choir juga itu. Oh. Iya. Jadi ya lumayan juga, tapi untungnya saya cuma bikin aransemen musik, yang mixing sama editing video ada orang gerejanya, jadi dia yang pusing di GKI ya, di GKI ya Mas ya? Ya, itu. Dia yang pusing, tapi untungnya dia ngerti, jadi bagus lah. Jadi ini ribet banget, berapa? 40 atau 50 orang disatuin. Oke. Ya. Seru sih. Pak Karos kali ini tukang edit virtual choir juga nih Mas. Iya, makanya pasti tuh. Tahu pusingnya tuh. Oke. Salam kenal juga buat yang lain ya. Tadi saya baru nyapa beberapa, tapi sekalian yang semuanya juga. Salam kenal. Ya. Ini udah jam 1 kan? Mau jam 10 ya? 4 Siap menit Mas, lagi jam 10 Mas. Ya memang kalau biasa kerjanya di rumah, jamnya agak-agak ini ya. Kalau ini bukan jam lagi. Kadang ini pagi atau malam, jam 10 pagi, 10 malam. Luar biasa. Karena kalau udah kerja kan kita nggak diganggu siapa-siapa kan. Betul. Udah nggak tahu ini. Kalau buka jendela baru, pagi. Silakan yang lain yang mau menyapa Mas Agus nih. Ya, salam kenal semua. Salam kenal Pak. Ya. Saya serem juga nih kayaknya, jagoan semua nih sini. Malah kita yang serem. Kas Pak Beni, silakan. Malah kita yang serem nyapa Mas Agus ini, Mas. Saya manusia kok, bukan apa-apa. Takut salah ngomong, Mas. Ya, seru dunia ini. Pak Kas Pak Beni ini termasuk pengguna DAW, Mas. Fruity Loop. Oh iya. Dia katanya abis sesi ini mikir-mikir mau pindah ke Studio One katanya. Nah, saya sekarang mau pakai Cubase. Aduh.
Terserah mau pakai apa, Pi. Biasa aja lah. Tadi kan lihat yang apa? Statistik dari pengguna. Iya, Pakainya iya. yang gitu kan. Nggak apa-apa lah. Sebenarnya kan prinsipnya kan kita belajar bukan belajar softwarenya, belajar produksinya kan. Betul, betul, Mas. Makanya susah juga kalau setiap ngajarin itu harus ngajarin 5D software gitu. Ditangkap intinya aja. Tangkap intinya. Siap, siap. Kalau dulu enak kita kan bisa ke studio, kita nggak usah mikirin gimana supaya audionya bagus. Pokoknya itu kerjaannya operatornya, kerjaan yang mixingnya. Sekarang kita harus semua. Jadi harus bisa beres sendiri. Gitu. Memang kalau bisa ada kolaborasi. Jadi kalau ada punya karya atau mau bikin sesuatu, jangan lupa ada temen. Iya, betul. Biar nggak capek sendiri. Tapi temennya susah juga ya gimana? Oh bisa online kan maksudnya ya. Online, nggak usah ketemuan, online aja. Ya, memang komunitas Tirage BKP ini diharapin bisa jadi tempat wadahnya, Mas, untuk para pecinta musik gereja yang memang hobinya di DAW gitu. Jadi kalau kemarin lebih kepada paduan suara, nah yang ini kepada para engineer musik nih. Baru mau mulai juga, jadi mungkin saya bisa sampaikan beberapa statistik peserta hari ini. Ada yang mau baru mulai, ada yang mau memperdalam gitu ya, ada yang migrasi. Nah, ini macam-macam nih, Mas. Jadi artinya memang teman-teman yang ada di sini diharapin memang yang memang hobi dengan DAW lah. Oke. Nah, sebenarnya kan kita tuh bilang DAW, tapi sebenarnya sih bukan DAW. DAW itu cuman alat bantu aja kan. Siap, ya, betul. kayak mikrofon buat kepaduan suara ya itu cuman alat bantu aja. Kita bukan mau senang mikrofonnya. Kita senang hasil akhirnya yaitu suatu rekaman paduan suara. Nah, sama juga ini kita mau menghasilkan sesuatu karya audio gitu. Itu ya. Mau pakai DAW, DAW-nya apa nggak masalah. Jadi sebenarnya sih bisa untuk siapapun ya. Ya. Cuman paling ini, mohon maaf nanti kalau materinya bagi yang udah ngerti kan, oh kan itu kan saya udah ngerti ya itu kadang-kadang kan kalau terlalu ekstrim pesertanya, maksudnya ada yang nggak bisa sama sekali, ada yang udah bisa, malah udah jago, ada yang baru ini, akhirnya kita harus ambil titik tengah. Ya gitu. betul. Oh, mungkin nanti di pertanyaan aja lah, silahkan bertanya. Tapi takutnya nanti yang nggak ngerti ini nanya apa. Atau nanti Mas. kita bikin yang khusus, yang dalam, maksudnya yang untuk orang yang memang mendalami ini gitu. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih overview lah, gambaran besarnya gitu. Oke. Berarti ada jilid 2 ini, Bang. Nah, kita lihat lah. Boleh aja kalau saya sih bersedia. Siap, Mas Agus luar biasa nih. Mantap. Kalau tentang sharing luar biasa lah Mas Agus. Halo Mas Agus. Halo. Halo. Friendo. Ya. Ini salah satu fans nih, Mas. Salam kenal. Oh iya. Saya ngefans. Oh iya, salam kenal. Nah, saya kalau ngerjakan musik di muridnya Mas Agus. Siapa? Grand Recording. Oh, siapa? Si Sandra. Gopal. Iya kan? Iya. Salam buat Gopal. Dia waktu itu Mas. datang khusus ke Jakarta untuk belajar berapa ya? Sebulan kalau nggak salah. Tapi ternyata dia pinter, emang orangnya pinter. Jadi emang waktu dia ke sekolah tuh udah punya pengalaman di studionya lama. Begitu belajar ya tambah ini. Habis kursus dia malah menang ini, lomba jingle PMI. Iya, betul. Palang Merah Indonesia. Itu jurinya saya. Jadi lucunya gini, jurinya saya. Saya dengar, wah ini saya dan ada 3 juri kan. Wah ini juara gitu. Saya nggak tahu tuh namanya Chandra, apa di situ tulisnya Chandra. Iya. Saya nggak tahu itu Nama Gopal. aslinya Chandra memang. Iya, saya nggak tahu itu murid saya. Saya nggak tahu beneran. Saya sering begitu. Ikut juri lomba, loh kayak dulu lomba Ancol, Dufan Ancol. Ada 5 entry, 3 murid saya, tapi saya nggak tahu gitu.
Pas diumumkan ini 5 terbesar loh. 3 ini saya murid Bapak 3. Muridnya di setiap tikungan ada nih, Mas. Iya. Mungkin karena udah kelamaan, duluan start aja sih. Kalau Iya, dulu iya, kan iya. belum ada. Kalau sekarang udah banyak. Oke, kita mau Salam say hi ya. ini untuk teman-teman yang lain yang baru bergabung. Ada juga banyak nih. Ada Dedi, ada Gita, ada Yusa Kaleb. Wah, ini banyak nih. Kemudian, Ini ada Bang Musik Digital GBKP. Ya, salam Oh, iya. kenal. Wah, ini apa? Praktisi juga nih. Ya, Bang. Iya, benar Bang. Saya selalu ikutin YouTube Abang juga. Saya belajar banyak di iya. situ. Oke. Ya, yang Bang, terakhir yang edisi rahasia rekaman di rumah, alat-alat yang dipakai Bang. Iya, Oh, Bang iya. Hardi. Ikutin. Iya, tapi itu orang bilang, wah ini mah alatnya nggak masuk akal gitu kan ngomongnya. Saya bilang, saya dulu pertama bikin musik itu pakai speaker Simbada 105.000, terus soundcard buat game, Sound Blaster Live 350.000. Itu saya udah bikin musik yang diterima Akas Monica. Nah itu. Jadi saya bilang nggak ada hubungannya alat-alat ini. Yang penting kita punya alat, kita berkarya maksimal aja gitu. Itu 2003 itu. 2003 saya pakai alat masih kayak gitu. Berarti lama saya 17 tahun baru bisa gini. Kalau Abang pasti Abang Musik Digital. Namanya siapa, Bang? Nama saya Junaidi Bang. Junaidi. Junaidi. Iya, Junaidi Barus ya. Bukan Junaidi Karo itu ya. Iya, Tahu nggak? Channel YouTube satu lagi tuh. iya bukan, tapi sama karo-karo itu. Iya. Iya. Saya waktu itu sempat diundang salah satu teman saya yang saya bikin studio sama dia di Cinere, ada di itu kan. Mau ke Toba waktu itu. Diajak ke Toba, maksudnya kita kan mau bikin proyek musik, udah kita ke Toba. Taunya ada COVID ini. Nggak jadi. Oh. Oke, kita sudah jam 10 lewat 5 ini. Yang hadir sudah ada 33 sesuai dengan janji kita supaya time-nya sharp gitu ya. Ya sebenarnya lebih banyak ngobrol sih, kurasa. Cuman mungkin kita bisa mulai aja di acara kita. Jadi selamat bergabung di Sira GBKP untuk sesi workshop hari ini. Saya akan coba share screen ya sedikit sebagai pengenalan kita semua. Jadi komunitas Sira GBKP ini wadah untuk pecinta musik gereja. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, guru, kemudian founder juga sekolah recording Artsonica, juga penulis buku, The Best Music Producer. Wah, ini banyak nih. Sama juga First Steinberg Certified Trainer. Nah, untuk membuat musik kualitas profesional menggunakan Studio One Prime di rumah aja gitu. Jadi karena mungkin COVID-19 ini juga, jadi biar kita bisa lebih kreatif di rumah. Nah, sedikit. Maaf, intermezzo. Siap. Itu apa saya pakai Studio One aja? Itu judulnya Studio One soalnya. Terserah. Sebenarnya apapun sama sih. Tapi saya udah siapin Cubase. Ya, gitu. Terserah Mas. Ini bebas saja. Nanti kita masalah lah. Sama narasumber aja Mas. Nah, silakan lanjut. Oke. Nah, ini sekilas tentang komunitas Sira GBKP. Kita komunitasnya termasuk baru ya. Jadi memang 13 Juni kemarin kita pertama bikin Suara Gereja. Pak Makarios Karoskali sebagai narasumber 13 Juni kemarin. Nah, hari ini di 11 Juli ya, sorry nih. 11 Juli. Ya, nggak apa-apa. Mas Agus Hardiman sebagai narasumber untuk membuat. Oh, sorry. Itu ada videonya nggak yang itu? Yang webinar Bang Karo? Ada Mas. Nanti aku coba share Mas. Oke, siap. Nah, ini sekilas nih tentang Mas Agus Hardiman nih. Wah, banyak nih ya. Jadi The Best Music Producer Agnes Monica. Jadi di Anugerah Musik Indonesia.
di AMI Award 2006. Terus kemudian First Steinberg Certified Trainer di Indonesia. Juga sekarang punya sekolah musik namanya Art Sonica. Nih teman-teman kalau browsing nanti googling Art Sonica pasti bisa langsung lihat dan bisa langsung daftar gitu ya. Terus kemudian juga di majalah Intisari ya, Kompas Gramedia ya, sebagai digital planner termasuk di ulang tahun yang ke-50. Nah, terus kemudian tadi Art Sonica tadi ada juga di http://kursusaudio.com. Nah, ini tempat belajar audio musik production profesional. Jadi kalau teman-teman nanti setelah dari sini atau memang dari dulu udah punya niatan gitu ya untuk belajar lebih lanjut, nah ini bisa langsung ke kontak Mas Agus atau langsung daftar juga ke kursusaudio.com. Terus kemudian ini yang belakangan ini mulai bikin lagu, bikin buku lagi nih, bukan lagu lagi, buku juga gitu ya. Gara-gara pandemik ada hikmahnya. Saya bikin buku tuh 3 tahun, 4 tahun nggak selesai. Karena kerjaan lain banyak. Begitu ada itu lancar bikin buku. Iya. Kayaknya tahun berapa gitu ya Mas ya, udah ada buku Mas Agus tuh yang Cakewalk ya. Tahun 2000 tahun di Gramedia. Iya, di Gramedia tuh ada Cakewalk. Nah, itu saya juga sempat baca, cuman memang belum sempat beli Mas. Karena dulu saya masih kecil kayaknya Mas. Tapi artinya maksudnya dari dulu. Tapi udah lahir kan? Udah lahir kan? Dari dulu Mas Agus nih memang hobinya untuk share, untuk berbagi kepada teman-teman, kepada masyarakat gitu tentang bagaimana sih musik digital ini. Jadi ini ada 2 buku nih yang baru rilis ya Mas Agus ya. Kitab Sakti Musik Content Creator ini, terus kemudian ada buku mastering menggunakan Ozone 9. Nah ini luar biasa, buku ini ada digital versinya juga ya Mas ya? Bisa PDF ada juga. Ada PDF-nya ya. Oke. Nah, ada buku berikutnya, buku mixing. Nah itu yang ditunggu banyak orang itu. Sama yang Pro Tools ya Mas ya? Ya sebenarnya sih mixing untuk dimanapun. Oke. Di software apapun ya. Kan yang mixing tuh teknik mixingnya, bukan cara pakainya. Kalau cara pakainya bisa di Pro Tools bisa. Oke. Ya, mungkin itu pengantar untuk narasumbernya. Nah, ini sekilas tentang peserta nih. Jadi hari ini kita kedatangan peserta sebenarnya ada 42 orang. Jadi asal gerejanya mostly memang dari GBKP, tapi ada 17% dari gereja lain juga. Memang ini acara untuk semua gereja gitu ya, spesifik gereja tertentu. Kemudian macam dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya. Terus kemudian alasan mengikuti hari ini tuh memang 42% ingin memperdalam ilmu DAW Mas. Tapi juga ada yang kuning nih, belajar DAW yang baru. Terus kemudian juga ada yang ingin belajar banget nih dari awal, baru nih. Terus kemudian yang 7,1% juga tertarik musik gereja. Nah, terus wah ini ada 71% belum kenal Mas Agus nih sebenarnya. Iya, benar. Karena kita orang belakang layar. Kita memang malah senang begitu. Jadi kita betul Mas. Bisa bebas makan bakso di pinggir jalan santai. Tapi akhirnya hari ini kan bisa kenal ya, bisa kenalan. Ya, saya juga bisa kenal yang lain. Iya betul. Kemudian ada yang hampir setengah-setengah lah nih Mas. Ada yang pakai, ada yang belum. Jadi memang melihat statistik ini, memang kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Agus sebelum hari ini ya, kita kayaknya harus memang jelasinnya dari basic ya Mas ya, supaya semua bisa ikutin gitu. Makanya mohon maaf kalau yang udah bisa agak boring sedikit. Nggak apa-apa Mas, kadang-kadang kita sudah terlalu jauh tapi tersesat Mas. Jadi harus kembali kepada basic untuk diluruskan. Nah, kemudian yang terakhir nih, DAW yang sudah pernah digunakan memang mostly Cubase, ada juga Fruity Loops, Studio One ada juga 11,9%, tapi banyak juga nih Mas yang belum pernah pakai gitu ya. Jadi artinya ini kira-kira gambaran umum peserta webinar hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Mas Agus bisa hadir hari ini, tentunya dengan segala jerih payahnya, bisa meluangkan waktunya hari ini ke teman-teman semua. Jadi terima kasih juga untuk semua udah meluangkan waktu. Siap Mas. Komunitas Iragi BKP mengucapkan terima kasih ini. Kopinya sudah sampai ya Mas, kopi Karo.
Wah, udah. Cuman belum punya grindernya. Wah, siap. Orang Berarti kalau kirim next-nya udah dikirim. next-nya harus dikirim grindernya kayaknya, Mas. Next webinar berarti ya, Mas ya. Siap. Oke, Kode keras itu Bang, kode keras Bang. siap. Untuk pengantarnya dari kami cukup sekian. Jadi untuk ketertiban acara kita hari ini diharapkan sebentar lagi Mas Agus akan coba present. Tolong bisa teman-teman di mute mic-nya yang belum di mute supaya kita bisa menyimak sama-sama. Nanti akan ada sesi tanya jawab khusus. Di situ kita bisa sama-sama interaktif gitu ya. Tapi yang untuk kali ini sesi Mas Agus biar kita bisa dengar sama-sama. Kalau misalkan nanti tengah jalan ada pertanyaan, nanti dari host akan allow dulu gitu ya supaya kita bisa sama-sama menikmati jalannya acara. Acara ini akan direcord dan kita akan share juga di YouTube setelah beberapa waktu dari panitia supaya nanti bisa juga di-share ke teman-teman yang lain. Memang hari ini khusus untuk peserta yang registrasi. Nah, semua donasi yang sudah dilakukan untuk hari ini akan disumbangkan ke Yayasan Disabilitas Alpha Omega yang ada di Kabanjahe. Jadi hari ini sini juga ikut berdonasi nih sebenarnya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Oke, tanpa tunggu waktu lebih lama, kita serahkan kepada Mas Agus. Silahkan Mas Agus. Ya, selamat siang semuanya. Ya, jadi sebenarnya sih kebutuhan untuk belajar DAW itu adalah satu, yaitu untuk menyampaikan pesan. Ya. Pesan itu bisa berupa lagu, bisa berupa ucapan, ya bisa berupa video, tapi kan video tanpa suara ada yang kurang. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita tuh menyampaikan pesan. Dulu, sebelum ada pandemik, kita bisa gampang ke studio, cari temen, ya udah kita bikin. Nah, pesan tersampaikan, udah. Tapi begitu sekarang serba terbatas, ya akhirnya kita sendiri kadang-kadang harus bisa sendiri untuk membuat pesan itu sampai. Mau nggak mau, akhirnya jadi kita kayak bikin rumah, bukan cuman bikin fondasi, tapi harus sampai finishing selesai. Itulah jadi problemnya semua orang sekarang yang mau upload ke YouTube atau streaming platform atau manapun ya. Nah, kenapa? Karena di luar sana ada banyak audio atau pesan-pesan yang juga bagus-bagus, ditata dengan bagus. Ya, jadi makanya kita tujuan itu sebenarnya untuk menyampaikan pesan. Ya, oke. Nah, saya segera mulai dengan share yang PDF ya. PDF-nya udah dikasih ya waktu itu ya. Oke, bentar ya saya share. Sebentar Mas, saya coba jadiin co-host dulu ya. Sorry tadi lupa. Oh ya. Oh iya. Oke, silakan Mas. Ya. Ya, ini agak muter-muter. Nah. Oh iya, pantas saya belum bisa share tadi. Ya, ini setiap saya webinar, saya selalu bikin namanya peta. Kenapa peta itu penting? Ya, supaya waktu nanti kita bekerja, kita udah tahu, oh, dari awal kita harus melakukan apa, habis itu melakukan apa, sampai selesai. Tapi tentunya peta ini, setiap orang nanti kalau udah bisa, udah paham, bebas jalannya mau lewat jalan tikus, ada yang mau langsung lewatin atau malah langsung ke langkah ke-5 baru ke-3, ke-2, no problem. Ya, tapi kalau buat ngajar kayak gini, saya anggap ngajar ini harus ada dari pertama ini, tapi ini bukan urutan yang kaku ya. Oke. Ya, saya ini. Nah ini, jadi yang pertama nomor 1 ini, apakah produksi musik itu? Jadi produksi musik itu adalah gimana kita menyusun komponen-komponen dari suara
sehingga membentuk suatu musik yang hasilnya enak didengar dan yang tadi pesannya tersampaikan. Itu ya. Jadi misalnya kita bikin lagu, pesan lagunya itu ada di vokal, tapi kita gitarnya kekencengan semua, nanti pesannya nggak sampai. Yang kenapa? Ternyata yang bikin itu gitaris. Gitaris itu kalau bikin itu pasti gitarnya yang kenceng. Kalau drummer yang bikin, drumnya yang kenceng. Vokalisnya kasihan diteken ya gitu. Nah itu jadi itulah. Jadi kita membuat musik. Nah cuman karena kita sekarang digital, akhirnya kita menggunakan ada 3 ini. Ya, ada 3 unsur. Yaitu hardware, software, dan brainware. Ya. Nah, hardware itu ini. Yang minimal harus dipunyai. Bukan minimal, maksudnya nanti ada yang bisa dipunyai, ada yang enggak gitu ya. Tergantung. Jadi yang pertama tentu saja komputer atau laptop. Jadi saya nggak bahas tentang produksi pakai handphone sekarang, ya, walaupun bisa. Jadi dan saya juga sejujurnya belum pernah produksi pakai handphone. Ya, kalau nggak nanti dipecat sama klien soalnya. Tapi mungkin di masa depan saya akan explore itu karena banyak orang yang merasa lebih simple pakai handphone. Ya, oke. Tapi kali ini kita komputer aja. Lalu kedua ada yang namanya audio interface. Ya, atau sound card. Nah, ini adalah jantung produksi musiknya. Kenapa? Karena dia adalah alat input dan alat output. Apa yang kita rekam. Alat input misalnya apa? Kita mau merekam vokal. Nah, itu dicolok ke alat itu. Ya, kalau saya bisa kasih lihat. Nah, ini ya. Sorry, agak lag dia ya gambarnya. Ya, ini adalah salah satu contoh sound card eksternal. Ya, eksternal artinya bukan ada di dalam komputer kita, tapi di luar. Ya, nah kayak gini. Ya, jadi di sini nanti ada buat rekam mikrofon dan gitar. Ya, terus di sini nanti ada buat ngatur gain-nya. Terus di belakangnya nanti itu ada untuk ke speaker atau headphone, ya. Nah itu yang disebut audio interface, ya. Saya balik lagi ke PDF-nya. Input dari Jadi, sound bisa lebih dari 2 juga ya Mas ya? Kalau tadi kan ada 2 ya? Ya, input maksudnya ya, input output ya. Inputnya ya. Betul, bisa lebih 2. Contohnya kalau kita rekaman choir, choir nanti saya cerita. Kalau kita rekaman band, misalnya ada drum, ya drumnya aja kadang udah butuh sekitar 8, minimal 8. Ya, bukan minimal, ada sih yang 4 channel juga bisa. Biasanya 8 sampai 12. Ya, itu baru drum. Belum ada bass, gitarnya ada 2, keyboardnya 2, vokalisnya berapa, ya itu bisa total misalnya sampai 48 bisa. Saya pernah merekam yang paling banyak itu 112 channel. Tapi itu Twilight Orkestranya Mas Adi MS. Itu waktu itu di Hotel Mulia. Waktu saya biasa kalau live recording, show recording, saya tanya berapa butuh ininya, channel listnya apa aja, terus dikasih, terus kita spare. Nah ternyata totalnya ya sampai 112. Nah saya pernah rekam juga ini Hillsong, ya Hillsong waktu itu di JHCC itu 88 input, itu live dari panggung 88. Ya. Nah, sound card-nya bukan cuma 1, udah bertingkat-tingkat begitu, ya. Terus Java Jazz juga sekitar 88, Giving My Best juga segitu.
Ya. Nah itu. Tapi kalau buat di rumah, kita dengan 2 atau 4 rasanya cukup gitu ya. Jadi itu ya. Jadi fokus kita yang kedua ini. Nah berikutnya ada alat monitoring. Ya alat monitoring kenapa? Kan tadi kata alat inputnya dan alat output. Alat output itu output yang kita mau dengar hasilnya maksudnya. Itu bisa pakai headphones, bisa pakai speaker monitor. Ya, saya nggak usah tunjukin kan, karena udah tahu headphones apa, speaker apa. Cuman memang di sini biasanya orang pakai speaker monitor, yaitu speaker khusus untuk produksi musik. Tapi seperti tadi saya bilang, saya juga dulu pakai speaker Simbada 125.000 waktu pertama bikin musik. Ya bukan pertama, maksudnya waktu bikin musik dulu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau kita sesuai dengan ada yang kita punya, itu bisa dipakai juga. Ya, oke. Nah, berikutnya yang 4, itu alat capture bunyinya. Kalau itu dari gitar elektrik, bass elektrik, atau apapun yang ada pick up-nya, atau gitar akustik elektrik, kita bisa langsung colok jack. Ya. Jack langsung masuk ke audio interface atau sound card. Ya, tapi kalau kita butuh rekam yang nggak ada jack, misalnya vokalis kan belum ada jack-nya kan. Kalau ada jack-nya enaknya jadi digital. Bisa auto-tune langsung ya Mas ya? Iya, di dalam ditanam. Nah, kita butuh mikrofon. Mikrofon itu ada 2, kondensor atau dynamic. Ya. Biasanya kalau kita buat rekaman yang dipakai buat rekam vokal, gitar akustik, atau apa, kita carinya mikrofon kondensor biasanya. Ya, tapi bukan berarti dynamic jelek. Justru dynamic itu punya plusnya. Yaitu apa? Kalau kondensor tuh sangat sensitif. Sangat sensitif. Jadi kadang-kadang ada bunyi di jalan yang jaraknya mungkin berapa? 20 meter, 30 meter masuk gitu. Ya, tukang bakso lewat, tok. Ya, waktu saya masih pakai Simbada itu, saya kalau setiap rekaman jingle, saya udah bikin jingle sama vokalis gitu. Setiap take 2 kalimat, saya pause dulu, selain cek nadanya bener, nyanyinya, apakah ada bunyi itu RX King atau enggak, ada bunyi tukang bakso apakah, kalau ada, walaupun dia bagus nyanyinya, ulang. Nah, gitu ya. Tapi ya fun aja lah, jadi kondensor tuh sangat sensitif soalnya. Tapi kalau dynamic tuh yang rame-rame begitu nggak terlalu ketangkep. Jadi plusnya itu. Ya, cuman apa frekuensinya tidak selebar kondensor. Jadi kalau kondensor tuh dari frekuensi low, mid sampai high-nya tercapture dengan baik gitu. Ya, tapi dynamic tuh low-nya nggak se-low kondensor, high-nya nggak se-high kondensor. Yeah. Dan juga detail attack tuh pas bunyi itu lebih tertangkap dengan kondensor ya daripada dynamic. Tapi kalau saya ngomong gitu kan kesannya harus kondensor, enggak. Saya sering banget rekaman pakai dynamic dan sangat aman gitu ya. Dan lebih murah lagi dynamic biasanya. Iya. Mas, ini mungkin ada yang perlu dijelasin juga. Berarti audio interface ini terpisah dengan laptop ya Mas ya? Nah, benar, itu poin yang bagus. Yeah. Jadi sebenarnya komputer atau laptop tuh ada audio interface-nya, ada sound card. Orang suka bilang, saya nggak pakai sound card. Saya bikin musik nggak pakai audio interface. Nggak mungkin, kamu bisa dengar YouTube, bisa itu pasti ada audio interface, cuman internal namanya. Sound card internal ya. Jadi ini bisa aja internal. Ya, sekalian deh saya tunjukin berarti ya. Oh, tapi saya jelasin satu lagi. Yang ini. Satu lagi ini alat tambahan, yaitu MIDI controller. Ya, MIDI controller, kadang-kadang kan musik, kalau kita bikin musik bukan cuman suara permainan live, kadang-kadang kita juga ada piano, atau electric piano, atau string, atau apa yang mau kita tambahin. Ya, makanya kita bisa pakai keyboard biasa, karena keyboard sekarang tuh udah ada USB port-nya di belakang, namanya USB to host. Jadi kita USB to host tuh kalau kita colok kabel USB yang buat printer itu, nanti masuk ke laptop, ya keyboard kita tuh jadi controller. Tapi ada juga namanya MIDI controller khusus, jadi nggak ada, kalau MIDI controller tuh nggak ada suaranya.
dia nggak bisa bunyi kalau nggak disambungin ke komputer. Suaranya dari komputer, soalnya dari software DAW. Ya, dan aksesoris, misalnya di sini saya ada pop shield, ya, terus ada stand mic, udah pasti itu. Terus ada yang pakai ini shock mount namanya, itu anti getar, ya, supaya apa, getaran nggak bergetar. Kalau ada getaran dia nggak diteruskan ke mic dan akhirnya bunyinya jadi lebih fokus. Ya, kalau ini pop shield untuk menahan semburan angin, ya. Jadi ada Semburan beberapa virus ya Mas ya? Nah, termasuk virus. Iya, betul. Termasuk virus. Droplet ya Mas ya? Ya, droplet. Jadi ada beberapa huruf, misalnya kita, kalau mau tahu huruf apa aja yang bikin bunyinya tuh meledak. Jadi kadang-kadang misalnya kita bilang, ya kita dari Bandung, nah gitu ya. Atau gini ya, saya dari Bandung, kan, gitu. Ban, jadi B-nya tuh meledak banget. Ya, kalau gini, saya dari Bandung, nah lebih aman. Ya. Jadi kalau mau tahu huruf apa aja yang bikin meledak itu nanti di rekamannya jadi kita ngomong bla 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 buk, buk. Ya, itu namanya plosive. Ya, plosive itu ditalung-ulangi dengan pop shield atau pop filter ini. Nah, kalau mau tahu caranya gini, di jari kita ada ini nih, rambut-rambut halus kan. Nah, kita dari ini ya, dari huruf A, anginnya sedikit. B, B langsung B, banyak. C agak lumayan. D, E, F, G lumayan. H, I, J banyak. K, L, M, N, O, P. Nah, jadi ada beberapa huruf yang meledak gitu. Ya, kalau kita bilang Papa, Bandung, terus Dinda, apa itu jadi masalah ya. Nah gitu, jadi itulah gunanya ini ya. Tapi ini nggak terlalu mahal, jadi pakailah ini kalau kita mau rekaman yang hasilnya nggak ada ledakan ya. Nah itu, oke. Nah ini kira-kira alatnya itu. Terus, oh ya saya mau liatin tadi ya, yang si MIDI controller. Ya ini masih muter, belum bisa diklik. Iya. Ya udah, kalau gitu sambil nunggu deh. Tapi mungkin udah pada tahu kan, keyboard udah tahu lah, nggak usah ditunjukin ya. MIDI controller pokoknya koneksinya adalah dari MIDI controller itu pakai kabel USB ke laptop atau komputer. Semua tuh ke komputer ininya, termasuk sound card eksternal. Ya, tapi bisa aja. Saya share video yang sebenarnya ini satu video yang paling populer di YouTube channel saya. Jadi sampai sekarang udah berapa, 325.000 view ya. Jadi saya bikin tuh 8 setup home studio. Jadi kalau ada yang belum nonton, mungkin banyak juga yang udah nonton. 8 setup home studio tuh dari mulai paling sederhana sampai paling lengkap ya. Nah ini saya play cepet-cepet aja ya buat ini. Ya, rupanya agak lelet di sini. Ya udah, belum mau di stop share. Ya, kalau audio interface Mas, mungkin ada yang nanya juga nih. Audio interface itu ya dari 6 alat inilah gitu ya. Kisaran budgetnya yang perlu di-spend berapa sih gitu Mas? Mungkin. Oke. Kalau gitu saya liatin gambar ya. Boleh apa Mas. Video tadi ya, sambil saya bahas itu. Ya. Udah kelihatan belum? Sudah Mas. Nah, oke ya. Nah, misalnya ini koneksi home studio yang pertama. Lagi loading. Ini dari yang murah sampai yang mahal berarti ya Mas ya? Iya. Yang mahal pun ada versi murahnya, ada versi mahalnya. Iya kan, setiap itu ada grade-nya juga kan. Iya benar. Nah ini, yang paling simple. Laptop, headphone. Iya. Colok ke sound card-nya yang di dalam sini. Nah, kalau mau rekaman gimana? Mau rekaman suara, biasanya beli headset
yang ada mikrofonnya. Karena input ini selain output juga mic input. Ya. Nah, ini kalau ya murahnya berapa ya? Anggap aja ada headphone yang lumayan buat produksi musik 250.000 aja. Iya, betul. Ya, berarti 250. Saya nggak hitung harga laptopnya ya. Ya. Nah, jadi 250.000. Ini yang Nah, paling ini simpel ya, Mas ya? Ya, paling simpel. Kenapa? Karena saya sering banget kerja pakai ini. Kan nggak setiap saat kita mau rekaman juga kan. Kita nggak setiap saat harus rekam vokal, rekam kadang-kadang kita mau bikin musiknya dari software, drumnya dari software. Nanti kita praktekin gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi harganya 250.000 tadi ya. Kalau yang itu yang paling murah, paling mahalnya 50 juta ada headphone. Cuman saya pernah dengar headphone 50 juta, mereknya Vokal itu. Kalau dengar yang jelek pun udah kedengaran bagus di situ, jadi malah ragu-ragu, ini malah menyesatkan ini. Iya. Yang kedua, bentar, lagi. Nah, ini. Setup home studio yang kedua, laptop atau komputer, softwarenya, headphone, dan audio interface eksternal. Nah, supaya apa? Kita bisa rekam gitar, bisa rekam vokal, ya jadi lebih fleksibel kan jadinya ini. Ya, nah, ini ya tergantung soundcard tuh ada yang dari 800.000 pun ada, yang saya bilang yang gini, yang sebaiknya dibeli minimal adalah minimal 1,5 juta gitu. Ya. Kayak headphone tadi minimal 1 juta. Nah, jadi gitu aja deh biar ini. Jadi orang kan suka, ini saya berapa budgetnya ya? Ya, kalau beli yang terlalu murah, kita sama-sama tahu kan, kalau beli sesuatu yang terlalu murah, biasanya kualitasnya terlalu rendah, akhirnya hasilnya nggak bagus. Tapi kalau kemahalan, budget kita nggak ada kan. Betul. Ya, yang Mas, paling... mungkin ada yang mau nanya, Mas. Yang pertama tadi, yang langsung dari headset dengan yang pakai audio interface, bedanya di mana, Mas ya? Kan kalau sama yang ini ya, kalau yang betul. pakai audio interface eksternal ini adalah ya kualitas hasil rekamannya lebih bagus, frekuensinya lebih tertangkap dengan detail seperti studio rekaman kalau ini. Kenapa? Ini kan soundcard tadi saya bilang 1,5 juta minimal yang ini. Kalau ini kan soundcard komputer tuh ya 50.000 harganya. Kan bawaan laptop 50.000, kita beli laptop termasuk soundcardnya 50.000. Supaya kedengeran aja gitu ya, Mas ya. Tapi bukan berarti 50.000 nggak bisa loh. Saya waktu itu bikin buat Agnes 50.000. Kebetulan apa? Bukan buat tag vokal Agnes kan? Iya. Buat musiknya, dan musik Agnes adalah konteksnya adalah semua pakai MIDI. Pakai loop, kan elektronik kan. Nah, itu kan masih bisa. Makanya banyak produser EDM, elektronik musik gitu. Mereka cuma modal headphone sama laptop, udah bisa bikin musiknya hebat banget gitu. Ya memang bisa. Semua di software berarti. Sangat bisa. Tapi soundcard bawaan laptop zaman sekarang saya dengar lebih bagus daripada 10 tahun lalu gitu. Jadi sangat bisa, malah sekarang semakin sangat bisa untuk produksi hanya dengan laptop dan headset atau headphone. Iya. Gitu. Oke, itu yang kedua. Ketiga, ya saya cepat aja ya biar kita ini ya. Yang lama ini koneksi saya. Maklum di kampung. Nah, ini sama lagi kayak yang sebelumnya. Tapi ada tambahan, kita beli mic gitu. Ya, mic-nya kondensor kalau di sini. Ya, kondensor tuh yang minimal udah lumayan. Itu yang sekitar 800.000 atau 1 juta lah gitu. Ya. Jadi gini, kita tuh alat-alat itu buat produksi musik itu adalah akan bersama kita atau jodoh kita selama bertahun-tahun, bahkan 5 tahun, 6 tahun. Kalau bisa waktu awal beli jangan yang terlalu murah. Iya, betul. Karena lebih baik orang nabung ya, Mas ya? Iya, nabung sedikit karena bakal lama dipakai. Soalnya kalau kita beli awal alat yang sangat murah, nanti kita kebiasa dengar kualitas audio yang jelek dan kita ngerasa itu bagus gitu. Itu bahaya itu.
Jadi kita ngerasa, oh yang kita udah oke nih, padahal sebenarnya jelek kan. Sekalian ngelatih telinga kita sebenarnya itu. Nah itu ya, lanjut aja deh. Headphone, mikrofon. Saya banyak kan di YouTube channel saya banyak tuh yang mic 1 juta bunyinya bagus juga sampai orang heran. Wah ini mah yang nyanyinya bagus. Enggak, semua juga bagus kok. Ada yang anak saya nyanyi itu. Ya tapi banyak sekarang mic-mic yang bagus. Kenapa? Karena China, ya. Kalau dulu kan nggak ada made in China, jadi mahal semua. Thanks to ya, setup home studio 4 udah nih. Oh ya, anekdot itu tahu ya. Everything under sun. Apa sih pokoknya semua barang yang ada di dunia ini bikinan Cina, sisanya Tuhan gitu lah. Lupa gua. Segala ada ya Mas ya. Apa? Segala ada. Mainan. Segala Waktu beli mainan buat anak, heran ini mainan mobil-mobilan cuman berapa? 3.000, 5.000. Tapi canggih banget, udah bisa. Dari sananya berapa? 1.000. Nah ini setup home kelima. Ya apa yang tambah tadi ya? Oh ya MIDI controller. Nah ini ya. Kenapa perlu ini? Karena kan ya tadi kita butuh musik tuh bukan cuman semua yang gitar, bass, tapi ada butuh nuansa piano, string. Kadang-kadang bukan pemain keyboard pun tetap butuh ini supaya apa lebih cepat, walaupun ada solusi juga kita bisa pakai keyboard komputer kita buat masukin data ya, nanti saya tunjukin juga itu, dan speaker monitor ya. Nah kalau MIDI controller ya banyak yang murah, yang itu ya mungkin 800.000 juga ada, cuman ya yang minimal dibeli ya misalnya 1,5 jutaan lah ya. Tapi tergantung oktavnya juga kan. Kalau oktavnya 2 oktav biasanya lebih murah. Kalau yang 4 oktav ini ya. Tapi kalau bukan pemain keyboard mungkin yang 2 oktav udah cukup gitu ya. Terus Mas ada yang nanya ke saya nih Mas. Ini kalau rekomendasi mereknya apa kira-kira Mas? Nah kalau rekomendasi itu di PDF saya tulis Tokopedia Arsonica. Langsung ke linknya aja ya Mas ya. Ya, jadi di Tokopedia itu banyak merek, banyak tipe dengan harga dari yang murah sampai mahal, silakan. Yes. Yang udah masuk situ tentu udah lewat saya, jadi oh ini bagus, udah taruh. Wah ya mantap, itu rekomendasi Mas Agus semua ada di Tokopedia Arsonica ya teman-teman. Nah, saya mau nyebutin satu merek yang orang banyak pakai karena saking murahnya, misalnya bukan cuman MIDI controller, mic gitu. Cuman nggak enak kan, udah lah pokoknya gitu. Kalau yang itu terlalu murah. Harganya cuma berapa? 170.000 atau 200.000. Ya, kalau buat karaokean nggak apa-apa, tapi kalau buat menyampaikan pesan janganlah. Itu, oh ya, speaker saya belum bahas ya. Speaker tuh sebenarnya yang minimal tuh 3 juta yang buat studio ya, 3 juta. Nah, makanya agak lumayan kan 3 juta gitu, makanya kalau itu pakai headphone juga nggak apa-apa lah. Jadi mau pakai headphone dulu nggak apa-apa gitu. Cuman memang telinga cepet capek kan kalau kita kerjanya pakai headphone terus gitu. Ya, ada sih yang 1,5 tapi masih kurang standar. Bisa sih 1,5 masih bisa speaker monitor. Tapi harus speaker monitor ya. Atau ya udah pakai apa aja. Saya mau bilang itu saya juga pakai Simbada dulu ya. Nah, kalau ini tambahannya adalah pakai preamp eksternal. Nah, itu kan tadi soundcard-nya udah eksternal, tapi ternyata preamp eksternal juga. Maksudnya ini di audio interface eksternal itu ada rangkaian preamp, yaitu memperkuat sinyalnya kan. Nah, tapi ternyata ini diganti lagi dengan preamp eksternal ya, itu yang seperti di studio-studio rekaman, seperti yang artis-artis kita rekaman. Di studionya kalau lihat ada rak-raknya itu. Nah, inilah bisa kompresor, bisa, tapi ini maksudnya preamp ya, preamp
tapi bisa juga kompresor EQ yang membuat rekamannya lebih tebal lagi. Jadi konsepnya adalah gini, kita kalau rekaman berusaha mengejar hasil bagus di awal waktu rekaman. Nah, itu banyak orang yang nggak ngikutin ini. Jadi mereka berpikir gini, kan yang penting rekaman tuh ada bunyinya. Soal bunyinya nggak sesuai, itu mah urusannya tukang mixing kan, tukang sulap kan, mixing. Itu salah. Jadi harus waktu kita rekaman, kalau kita rekam sesuatu, gitar, kita dengar, oh ini kok suaranya bukan seperti yang biasa gue dengar. Cari solusi sampai jadi seperti yang kamu dengar. Bagus gitu. Kenapa? Kalau udah, kita tuh seperti mengejar 70% hasil di awal rekaman. Nanti kalau mau diedit, mau di mixing, itu bisa lebih bagus lagi nanti hasilnya. Gitu. Ya. Itu logika berpikirnya. Sama seperti gini. Analoginya kalau ada tukang masak koki terkenal, ya. Misalnya Gordon Ramsay aja, ya, Master Chef itu. Dia disuruh masak dengan telur udah mau busuk, nasi udah basi 2 hari, suruh masak nasi goreng enak, coba. Bisa nggak? Nggak akan bisa, dia juga malah nggak mau. Iya, benar. Jadi orang-orang tuh udah asalnya aja lah. Asalnya itu kadang-kadang gini, main gitar misalnya. Kan gue lagi mau rekaman nih, terus tiba-tiba ada banyak orang di rumah, pada marahin, jangan keras-keras main gitar ya. Terus kita mainnya pelan-pelan. Nah, itu hasil rekaman kita tuh nggak ada energinya. Ngerti nggak? Akhirnya mau diapain nanti di mixing, bisa dipakai mixing gitu. Tapi akhirnya palsu atau nggak beda lah. Jadi kalau mau rekaman, main emosi-emosinya seperti kita nggak ada di mana-mana, kita ada di atas gunung aja. Harus keluar energinya, maksudnya sesuai lagu ya, sesuai lagu. Jadi kalau lagunya memang harus powerful ya, harus keluar power ya. Kalau lagunya mellow ya, harus keluar mellow-nya gitu. Nah itu kadang-kadang orang lupa, jadi cuman ngafalin teknis. Setting gain-nya berapa, setting EQ-nya berapa, bukan itu, tapi performance-nya dulu. Jangan lupa waktu kamu main, bener-bener semaksimal mungkin gitu. Itu dulu aja, itu udah membuat perubahan sekitar 80% saya bilang dari hasil dengan cara itu. Ada yang asal-asal aja main lah, atau nggak ada tenaganya, nggak ada itu, nggak keluar semuanya. Iya. Nah, Mas ada pertanyaan Mas. Ini kan audio interface gitu. Itu kan mixer ya Mas. Ya. Apakah beda gitu nanti hasilnya atau kita bisa juga pakai mixer colok ke USB gitu atau gimana Mas? Nah, memang zaman sekarang tuh ada mixer yang namanya hybrid. Jadi sebenarnya mixer sama audio interface dijadi satu fungsinya. Nah, itu boleh banget gitu. Kalau gitu artinya mixernya itu jadi audio interface, bisa colok ke laptop langsung gitu. Nah, ini saya sebenarnya lagi mau bikin video itu koneksi mixer dengan laptop dan sound card. Banyak orang yang ini kan, gimana sih routing kabel-kabelnya? Itu udah pertanyaan yang banyak nanti saya bikin. Cuman saya mau bikin itu, saya dapat mixernya Yamaha TF5. Yamaha TF5 itu mixer yang mahal banget. Jadi nanti orang, bukan. Saya lagi cari mixer yang murah, misalnya yang harga 850.000, 1 juta. Nanti saya bikin deh video. Terus satu lagi Mas, ini yang kaitannya sama speaker monitor Mas. Kaitannya sama speaker monitor, kan di laptop gitu ada speakernya juga gitu ya. Atau mungkin ada speaker-speaker yang biasa lah, yang kecil, yang ada suaranya gitu. Nah ini sama yang headphone gitu. Apakah ada spesifikasi khusus sehingga dia perlu yang speaker monitor ini gitu? Oh ya, biasanya sih speaker yang monitor ini lebih jujur, artinya frekuensinya nggak banyak ditambahin. Kan kalau kita pakai speaker-speaker namanya multimedia itu, tujuannya adalah bukan buat produksi, tapi untuk entertainment, nonton film, main game, atau main apa gitu ya, pokoknya nonton gitulah ya. Nah, supaya orang merasa bunyinya bagus, si speaker itu telah menambahkan frekuensi low dan frekuensi high-nya ditambahin, berlebih. Supaya misalnya kalau di film nanti ada pesawat jatuh, boom, low-nya tuh,
wah langsung berasa sampai ke dada gitu kan. Pas bunyi apa, high-nya tuh wah. Tapi kalau buat produksi ini bikin bingung. Karena apa? Kita rekam bass dan sebenarnya kurang bassnya. Tapi karena speakernya udah nambahin bassnya, jadi kita dengar dung, wah udah cukup nih bassnya. Pas kita kasih ke orang luar loh, lu bikin musik kok nggak ada bassnya? Nah, kan gue denger keras banget. Ternyata speakernya multimedia. Benar. Itu kalau yang speaker monitor karena dibuat untuk produksi, dia berusaha nggak nambahin atau ngurangin secara banyak. Nah itu poinnya. Tapi kalau headphone-nya yang untuk monitor sedikit mirip sama dengan speaker monitor ya Mas ya fungsinya berarti. Ya. Malah mungkin lebih bagus headphone, maksudnya dengan harga yang lebih murah. Malah kadang ya kalau dibandingin headphone sama studio speaker monitor, kadang-kadang ya jauh lebih mahal speaker monitor berapa kali lipat gitu. Makanya orang lebih milih ya udahlah gue pakai headphone, tapi headphone yang untuk mixing. Yang tadi saya bilang 1 juta lah minimal. Ya, 1 juta yang minimal gitu. Nah, itu udah lebih bagus kedengaran bunyinya itu daripada pakai speaker yang multimedia. Ya, sama juga berarti headphone-nya harus headphone yang flat juga berarti ya Mas ya? Ya, tapi ya tadi 1 juta ya? aja lah. 1 juta lah. 1 juta itu udah banyak headphone merek dan tipe yang udah sangat bagus untuk produksi. Gitu. Ya 800.000 masih ada lah. Gitu. Ya. Oke Mas, lanjut Mas. Ini yang terakhir, yang setup home studio 8. Ini ada tambahan drum elektrik. Kan kadang-kadang kita mau ada temen, atau kita drummer, atau ada temen yang drummer, ya dia bisa main, nanti dia rekam ke laptop gitu. Ya. Atau beat mesin tuh ya yang dipencet-pencet gitu kayak launchpad atau ini mesin apa, itu kan lebih buat show off kan, itu buat kalau di videoin nanti dipencet-pencet gitu. Tapi buat waktu rekaman juga kita bisa buat lebih simple, misalnya rekam drum duk tak. Nah, itu. Ini ya. Sip. Itu sih. Ini yang paling lengkap. Oh ya, harganya saya pernah itu buat klien berapa? Ya range-nya antara 30 juta sampai 80 juta. Yang semua ini. Ya. Mungkin 30-nya bisa lebih murah lagi, 20 juta juga bisa kali. Ya, tapi ya udah pas-pasan itu. Kalau yang lengkap ini ya Mas ya? Tapi kan kita nggak perlu langsung semua ini. By the way, tadi Eka nanti yang sharing tuh. Eka tuh kan udah, atau beberapa di sini tadi, saya lihat. Udah ini, berapa alat-alat dia. Nah, tapi ya itu, jadi nggak perlu juga kita setup yang nomor 8 ini, nggak perlu gitu. Kadang-kadang setup, kalau saya kerja yang setup nomor 1 kadang sering, karena banyak di jalan, banyak di mana. Ya kalau saya ya minimal ada mini controller, laptop, sama headphone. Gitu. Ya, itu ya. Oke, saya stop dulu ininya, saya lanjut lagi. Nanti mungkin saya buka apa tanya jawabnya setelah ini ya. Siap, Mas. Nah, tadi kan ditanya nggak apa-apa sih, sambil nanya-nanya gitu nggak apa-apa. Tapi nanti biar langsung nanya langsung. Oke, Mas. Sebenarnya sih murah zaman sekarang. Kalau dulu, kenapa saya dulu pakai Sound Blaster Live 350.000? Karena dulu soundcard yang kayak gini, audio interface 8 juta. Belum ada made in China. Made in China belum ada. China, perusahaan Amerika masih belum dibodohin sama Cina. Ya, jadi China dengan belum kehadiran barang-barang ini China lebih terjangkau jadinya, Mas ya? Iya, waktu itu kan Cina pinter tuh. Membuka investasi semua, semua pada pindahin pabriknya ke Cina semua, ternyata isinya di kopi semua. Bentar, saya copy PDF lagi. Ya. Biar tuntas dulu ini ya. Nah, itu kan tadi bicara hardware ya. Oke, terus yang kedua software. Ya itu, DAW itu sebenarnya singkatan dari Digital Audio Workstation, atau workstation itu artinya meja kerja kita berbasis digital audio, ya gitu ya. Nah biasanya syaratnya disebut DAW itu bisa rekam audio, misalnya vokal, gitar akustik, gitar elektrik dan sebagainya,
bisa rekam MIDI. Nah, ini bisa rekam MIDI, ya pakai MIDI controller dan sebagainya. Nanti kita praktek ya. Lalu bisa editing, bisa mixing, dan bisa mastering. Jadi kalau ada 5 ini terpenuhi, itu disebut DAW. Makanya saya nggak bilang audition itu DAW. Dia bisa 4 kecuali 1. Merekam MIDI dia nggak bisa. Nah, jadi akhirnya belum bisa dibilang DAW. Misalnya apalagi tuh, Adobe Audition juga. Ya, dia nggak bisa rekam MIDI juga. Nah, jadi gitu. Tapi kalau mau kerjanya tanpa MIDI, bisa dipakai juga untuk produksi. Karena saya lihat kan profil yang peserta ini ada yang pakai juga Audition atau Audacity atau apa. Nggak apa-apa, nggak masalah sih. Sesuai kebutuhan ya. Atau Cool Edit ya. Tapi itu bukan DAW, itu namanya audio editor. Ya. Nah, DAW saat ini ya ada Studio One, Cubase, Nuendo ini satu perusahaan, Cakewalk, Pro Tools. By the way, nah ini deh. Kalau Cakewalk itu gratis sekarang. Jadi Cakewalk, saya bikin buku tahun 2000 tentang Cakewalk, tapi karena Cakewalk hanya ada di Windows, sedangkan 2011 saya pindah ke Mac, jadi saya udah nggak bisa pakai lagi itu Cakewalk. Tapi waktu itu Cakewalk dibeli oleh Gibson, merek gitar itu. Gibson beli Cakewalk, ternyata Gibsonnya bangkrut. Bangkrut sekarang dibeli perusahaan Singapura, yaitu BandLab. Itu perusahaan Singapura, perusahaan aplikasi musik gitu. Nah, begitu mereka beli, yaitu Januari 2018, itu Cakewalk jadi free. Tadinya 7 juta, 8 juta itu. Jadi free. Jadi kalau mau pakai sekarang ini yang free, legal, Cakewalk. Dan canggih. Canggih gitu. Ya, tinggal googlingnya Cakewalk by BandLab. Gitu ya. Itu. Pro Tools, ya yang orang-orang, wah, itulah pelopor. Pelopor zaman dulu tuh orang belum bisa rekam audio. Jadi semua software ini dulu, Cubase, Cakewalk, yang lainnya itu baru bisa rekam MIDI semua. Tiba-tiba ada Pro Tools bisa rekam audio. Makanya dia suka dibilang standar rekaman. Wah, gitu. Tapi sekarang udah nggak berlaku lagi karena semua udah bisa secanggih itu, bahkan ada yang lebih canggih lagi. Ableton Live yang biasa dipakai untuk musisi gereja untuk live performance. Ya. Kan kalau yang software DAW ini, sistemnya adalah linear. Linear adalah kalau mulai dari bar 1, habis itu bar 2, bar 3, bar 4, dan seterusnya sampai selesai. Ya, itu linear. Tapi kalau yang Ableton Live ya, bukan linear. Dia jadi apa ya, kita bisa dari bar 1 sampai bar 9, habis itu balik ke bar 4, terus ke 6, terus bar 1 lagi sampai 9, terus tiba-tiba loncat ke bar 26. Itu tanpa temponya berasa apa lari gitu, ya, tanpa berasa seperti itu. Jadi itu bagus banget untuk live sebenarnya ya, dan sering dipakai gitu. Kayak apa Planet Shaker ya, tahu ya? Mereka banyak pakai itu. Terus FL Studio yang itu biasanya, bukan selalu begitu, biasanya untuk produser EDM ya, karena apa? Itu kalau diklik-klik kan udah bunyi langsung kick-nya, snare apa gitu. Martin Garrix tuh itu pengguna itu ya, jadi FL Studio, Popular, Reaper, Logic Pro yang pakai Mac, ya, GarageBand, Bitwig yang baru ini ya. Dan banyak lagi sih sebenarnya ya. Oh iya, silakan mau pilih yang mana, bebas. Semua tuh sama-sama aja zaman sekarang. Tapi pilihlah yang, jadi coba dulu. Coba, kata orang bagus. Oh coba, 2 minggu, sebulan. Dan tentukan jodohmu mana. Pilih yang bikin kamu nyaman bekerja. Itu, atau bisa kreatif waktu bikinnya. Kan ada software yang begitu kita buka, tampilannya udah bikin gua ilfeel gitu. Jadi jangan dipakai. Walaupun kata orang itu bagus loh, yang pakai produsernya bla bla bla. Pakailah yang kita cepat bekerja. Nah, kalau satu lagi jangan lupa brainware ya. Brainware itu kenapa saya harus tekankan, karena orang banyak yang galaunya dalam gini, Mas, saya tuh nggak mungkin bikin musik bagus nih. Kalau kenapa? Ya saya soundcard saya cuma 1,5 juta. Itu produser itu dia pakai 30 juta. Kalau speaker aja gue cuma 1 juta. Terus dia pakai speaker yang apa itu, yang 20 juta, 30, 40 juta, 50 juta. Nggak mungkin bagus. Nah, gue langsung bilang, enggak.
Iya, hardware sama hardware mungkin kita kalah. Tapi kalau brandware kita bisa dimaksimalin, bahkan bisa mengalahkan orang yang punya alat-alat bagus tapi nggak bisa pakainya. Setuju, Mas. Gitu kan. Nah itu makanya brandware, jangan lupa. Orang itu yang bikin motivasi kita gitu. Maksudnya, gue cuma punya sound card 1 juta, mic yang 800.000. Bagus nggak ya? Bagus. Asal lo bisa maksimalin gitu. Itu aja sih. Nah ini saya tulis aja, ini YouTube Arsonika kalau mau belajar. Terus ini sebenarnya ada satu yang baru Juli ini keluar, e-learning.kursus audio. Jadi sistemnya kursus online tapi kita lewat website tanpa tatap muka. Jadi itu udah ada materinya, modul-modulnya. Itu yang lagi saya bangun sekarang ini. Ya. Jadi bukan pakai Skype, bukan pakai Zoom kayak gitu, tapi emang belajar sendiri. Ya, silakan dicek. Kalau yang ini kursus offline ya. Jadi datang ke sekolah ya, ada di Kelapa Gading ya kalau sekarang. Terus belajar mandiri ya, buku-buku ya. Ada bukunya di sini, bisa arsonikaclub.buku, silakan di ini aja di download sampel PDF-nya. Saya bikin sampelnya jadi bisa lihat-lihat dulu. Kalau suka ada nomor WhatsApp-nya untuk di-order. Nah, itu ya, saya mungkin silakan gimana Itor? Mau tanya jawab? Silakan. Ya, mungkin kita buka sesi pertama ya Mas ya, untuk tanya jawab ya Mas ya. Nanti setelah ini kan ada sesi berikutnya ya. Oke. Kami persilahkan nih untuk ada pertanyaan dari teman-teman, bisa mungkin raise hand atau kasih kode yang mau bertanya langsung sama Mas Andi. Silakan. Sesi pertama kita buka untuk 2 penanya dulu. Ada yang raise hand? Adakah? Ada Bang. Siap. Ya, Bang Andre 1, terus ada lagi? Oke, ada Marsal ya. Marsal itu tepuk tangan atau raise hand ya? Oh iya, mau nanya ya. Oke, 2, kita dapat 2 ya. Silakan untuk Andre Manik dulu bisa bertanya. Ya, Bang Andre silakan. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya termasuk pengguna pemakai MIDI. Ya. Nah, tapi setelah berapa saya coba, kemarin langsung pakai kabel MIDI, itu hasilnya jadi keputus-putus gitu Pak. Pakai apa? Tadi kabel MIDI masukin ke keyboard, dan hasilnya tuh nggak lancar gitu, keputus-putus gitu. Apa karena dari sound card-nya atau emang harus pakai eksternal sound card? Gitu. Oh, jadi ini dari keyboard, kabel MIDI-nya kabel MIDI yang ke USB. Iya, betul. Oke. Nah, sayangnya kabel MIDI ke USB itu kualitasnya sangat rendah. Itu yang harganya sekitar 200.000 bukan? Atau 170? Saya lupa ya. Iya, itu minimal yang berapa Pak itu harganya? tapi 500 yang Roland atau ini. Memang sih orang yang populer tuh yang itu tuh yang warnanya biru atau apa itu. Jadi cuma 150 atau 100 sampai 200.000. Dia tuh suka nggak stabil dari ininya. Kan itu harus di-convert data MIDI jadi data digital kan, ya. Data MIDI digital sih. Cuman maksudnya dia memang kelemahan alatnya yang kurang bagus gitu. Itu paling. Iya. Ganti. Jadi lebih ke kualitas kabel ya Mas ya? Ya, kualitas kabel MIDI-nya. Karena ini kan digital ini. Bukan cuma kabel biasa. Jadi dia memancarkan sinyalnya mungkin bisa terputus-putus ya. Ini mungkin banyak teman-teman yang juga sering recording MIDI dari keyboard ke komputer, ya mungkin perlu diperhatikan nanti kabelnya nih. Berarti kualitas kabel sangat mempengaruhi. Tapi ini karena di-convert dia. Kabel yang 5 pin jadi USB kan. Tapi kalau kita pakai keyboard yang udah ada USB-nya, ya harusnya sih kabel printer yang 5.000 perak pun aman. Karena udah di-convert dari ininya, keyboardnya kan. Iya. Yang USB to host itu ya Mas ya? Ya, kalau Bang Andre emang belum ada USB portnya ya? Sudah pakai USB. Kemarin saya coba pakai kabel MIDI yang 5 pin itu. Iya, itu jalan. Justru lebih bagus itu
kalau udah ada nggak usah pakai yang 5 pin itu. Oh iya, betul. Kenapa belum coba yang pakai USB to host-nya? Belum, Pak. Oh, Jadi saya justru malah jadi, bagus. oh gitu ya, oke. Lu udah beli mahal-mahal keyboardnya justru karena itu yang mahalnya. Iya, oke, Pak. Pakai itu aja, itu lebih aman. Siap. Bang Andre ini komposer juga, Mas Agus. Jadi dia Iya. juga main Kakaknya dia piano, udah main manik. keyboard juga. Pas lihat pertama tuh, wah ini ada hebat. Aduh, gila. Oke, thank you. Untuk Marsal, silakan Marsal dari Bogor. Bisa di-unmute. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Langsung. Kan masalah. Ya, jadi pertanyaannya, tadi kalau yang saya tangkap itu, saran Bapak itu lebih ke, kalau misalnya gitar, lebih ke direct gitu kan. Kenapa Pak lebih suka nyaranin direct itu? Maksudnya gini deh, preferensi pribadi Bapak tuh Bapak lebih suka direct gitu deh gitu, mungkin pakai M simulator atau odong gitu, misalnya pakai dinamik ke langsung ke M gitu. Saya kasih lihat apa yang saya rekomen ya. Ya. Ini Marsal nih gitaris nih sepertinya Mas Agus. Iya, itu kayaknya orang tuanya juga udah dari ini anak gua harus jadi gitaris. Udah gondrong ya, Mas? Saya liatin video ya. Inilah yang saya suka. Yang biasanya saya rekomendasikan. Cuman ini kan konteksnya adalah produksi di rumah dengan alat sederhana. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa, saya kasih lihat. Udah kelihatan ya, YouTube? Sudah, Mas. Ini sekedar informasi, Mas Agus ini channel YouTube-nya Arsonika punya ratusan video ya, Mas Agus ya, yang bisa disimak nih. Ya, ketemu lagi dengan saya Agus Adiman di YouTube channel Arsonika. Dan seperti biasa, jadi kita manfaatin aja. Jadi nanti saya ada 5 input. Kenapa 5? Ya berarti ada mic dynamic, mic ribbon, 2 mic condenser, dan 1 lagi DI. Nah, itu. Saya kalau rekam 5 mic ke ampli. Ya, gitu. Oke, kita langsung coba. Ya. Itu kira-kira. Itu preferensi saya. Cuman kan ini konteksnya viewer saya, saya nggak punya
ampli Marshall berapa puluh juta. Saya nggak punya mic 4. Akhirnya ya udah colok. Nah, itu. Nah, tapi lanjutannya apa tadi pertanyaannya? Ya, ini dari video yang tadi dilihat nih, penasaran aja kenapa sampai 5 mic gitu nggak overkill apa, karena ya kayaknya sebenarnya mungkin biasanya 2 atau 3 aja udah cukup untuk fungsinya gitu. Penasaran. Itu makanya tadi saya di videonya 2 aja. Jadi ini kita kayak gini nih. Kita kalau capture aja sebanyak-banyaknya. Nanti yang dipakai berapa, itu nanti decision kita waktu mixing. Dan saya pakainya 2 sih. Biasanya yang buat nangkep low-nya itu dari ribbon, yang itunya, dan sama dynamic 1. Udah 2 kok. Gitu. Tapi kan lebih baik punya banyak pilihan waktu mau mixing daripada nggak punya pilihan. Benar nggak? Ya benar. Kenapa? Benar. Ya itu maksudnya. Tapi kenapa Mas lebih milih buat ribbon sama kondensor daripada ribbon dynamic? Oh bukan, saya lebih milih ribbon sama dynamic malah. Oh, ribbon dynamic. Ya tadi di video tadi kan ribbon sama dynamic yang saya gabungin. Kondensor malah lebih ke buat ambience dia di luar. Nah, tapi ini pertanyaannya udah advance nih. Orang yang lain apa sih? Makasih, Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Oke, Mas. Oke, thank you, Thank Mas Al. Ya, mewakili para gitaris di dunia nih, Mas Agus. Iya, keren itu namanya itu Marshall. Makanya gue langsung inget, wah ada video gue pakai Marshall. Bisa buka 2 pertanyaan lagi ya, Mas Agus ya? Ya boleh, karena materi masih Kita buka sesi 2. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Novrendo 1. Novrendo. Bang Junaidi 1. Oke, silakan Junaidi. Langsung ke Mas Agus. Mas, mau nanya. Ya. Untuk speaker monitoring, Ya. itu setiap merek beda-beda memang karakternya. Walaupun dibilang itu speakernya flat gitu. Karena kan aku di studio Bang Gopal. Ya. Dia punya 2 speaker. 3 deng, sama Simbada. Jadi asal dia mixing sama mastering itu pakai 3 itu. Ya. Tapi yang Simbadanya jangan Simbada Mas Agus tuh. mungkin. Nah, tapi kan yang untuk speaker flatnya dia menggunakan 2. Jadi ada satu merek di kuping saya ya, di telinga saya. Saya lebih suka musiknya dari itu daripada di merek yang lain. Padahal kan ini sama-sama dibilang sama-sama flat. Nah, kalau sama-sama flat, kenapa audionya itu keluar beda di telinga saya gitu? Ataukah setiap pemusik itu punya telinga yang berbeda? Karena jawaban Bang Gopal kemarin, mungkin karena kau pemain piano, makanya suka di speaker yang ini. Jadi kalau pemain gitar sukanya yang speaker ini gitu. Ya. Apakah kayak gitu memang dia, Mas? Ya itu dia jawab kamu biar kamu seneng gitu, kamu main piano. Ya jadi kalau istilah flat itu sebenarnya nggak ada. Ya. Istilah flat frequency response. Jadi istilah yang disebut flat frequency response itu adalah speaker itu tidak menambah atau mengurangi frekuensi dimanapun, dari low, mid, high nggak ditambah sama sekali, sedikit pun, itu disebut flat. Jadi murni. Nah, tapi di dunia ini nggak ada alat seperti itu. Ya, tapi kalau orang jual, yang penjualnya bilang, ini speaker yang nggak flat loh, orang mau beli nggak? Itu orang marketing kan. Jadi memang sebenarnya gini, misalnya kita membuat speaker, kalau kita tambah powernya, oh ternyata frekuensi low di misalnya 30-nya, di 75 Hz-nya agak naik sedikit Wah gimana ya? Ya udah kita desain lagi supaya turun. Pas turun ternyata mid-nya nambah. Pas diubah lagi, high-nya tiba-tiba berubah lagi. Gitu. Ya, jadi serba salah. Jadi akhirnya orang ini bikin speaker yang mendekati flat. Sebenarnya yang benar tuh mendekati flat. Kalau yang buat speaker monitor itu. Makanya itu setiap orang persepsinya beda-beda, mendekati flatnya itu gimana. Atau dia pakai komponen apa, akhirnya membuat, loh, itu telinga kamu benar berarti. Bukan telinga rusak berarti. Itu benar itu berarti. Emang
Benar, emang beda-beda. Nah, tapi tujuannya kenapa pakai 2 atau 3 alat monitoring? Sama seperti gini, kita punya penyakit berat lah, terus kita ke dokter yang satu. Dibilang, oh lu mau mati besok, atau 1 minggu lagi lu udah nggak akan hidup lagi. Apakah kita langsung terima? Kita cari dokter kedua, kan? Bener nggak? Oh enggak, lu tuh 6 bulan lagi kok. Oh gitu, terus nanti dokter ketiga. Lu tuh 6 bulan lagi. Oh iya, oke, gue 6 bulan lagi berarti ada harapan. Nah, jadi speaker tuh kadang-kadang nggak ada yang sempurna kan. Jadi akhirnya dia punya kelemahan. Misalnya di frekuensi 5.000-nya dia nggak bisa detail keluar atau malah dikurangin. Jadi nggak kedengeran kalau ada masalah di situ. Nah, kita butuh speaker lain yang untuk, oh ternyata dia detail di situ. Nah, jadi bisa tahu. Nah, dan tujuannya adalah translasi. Translasi itu adalah gimana musik kita bisa aman didengar, aman bunyinya di banyak speaker. Bukan berarti sama, nggak mungkin sama bunyinya. Jadi translasi itu adalah gimana kita udah bikin musik, di speaker yang kita pakai aman, tapi nanti di speaker orang aman apa enggak? Nah itu makanya lebih dari 1 biasanya minimal. Saya memang ngajarin 3 minimal gitu. Karena kayak kita punya 3 dokter yang lihat lagu kita tuh sakitnya bener nggak? Itu. Ya saya pernah lihat videonya Mas Agus juga, perangkatnya ada juga speaker kecil kan ya, yang near ya. Ya itu di depan saya katanya ada speaker yang murah, maksudnya speaker multimedia sebenarnya nggak ada bassnya gitu. Tapi justru gitu kalau udah pakai speaker yang bagus ini yang low-nya detail wah keluar. Nanti cek terakhir ke situ. Wah, kalau ini masih kurang asik, balik lagi. Sama ini Phil Collins tahu ya, Phil Collins pasti tahu, drummer itu. Dia tuh di studio dia, wah mixernya yang berapa miliar itu, speakernya yang ratusan juta, dah mixing. Nanti udah jadi, dia minta engineer-nya jadiin kaset. Terus di sebelah ada box, cek dia puter. Wah, kok nggak enak, balik lagi suruh engineer disuruh perbaiki lagi. Gitu. Iya. Jadi berarti tujuannya memang supaya bisa dinikmatin sama semua dari perangkat manapun gitu ya Mas Agus ya, dari murah maupun yang mahal gitu ya. Itu gitu. Supaya musiknya bisa dinikmatin ya. Iya, gitu. Iya. Novrendo, oke ya? Oh, oke, Bang. Berarti itu kan kembali ke selera sih kembalinya Mas ya. Akhirnya selera, makanya semua orang jualan speaker flat semua ada pembelinya kan. Iya karena boleh sebut merek nggak ini? Boleh. Jadi kalau Bang misalnya kan saya kan suaranya mendem. Suara mendem. Speakernya apa ini? Halo, suaranya. Oh. Ya. Itu mic ini. Oke. Udah dengar Mas? Ya, siap. Nah, aku kan fokusnya memang sebagai arranger, sebagai pembuat musik. Jadi nggak ibaratnya kayak yang awal dibilang Mas. Jadi kalau yang untuk merekam, aku percayakan sama Bang Gopal sepenuhnya. Nah, jadi aku tipikal nggak terlalu repot gitu. Tapi saat dia mixing sama mastering, aku cuman suka waktu mendengar dari monitor. Sorry, mati lagi. Mendem lagi. Ini halo. Justru yang harus diganti nih, bukan speaker ini. Udah dengar Mas? Keyboard terus sih. Iya. Halo. Sorry. Lanjut. Oke. Nah, jadi kalau secara aku pribadi dengarnya dari KRK saat Bang Gopal ngasih referensi dari Yamaha, aku bisa bilang sangat nggak suka. Karya aku jadi nggak suka waktu diputar di Yamaha, gitu. Kok bisa seperti itu ya gitu? Jadi suka di mana tadi? KRK, Rocket. Oke. Kayak Bang Eka dong. Mana tadi? Eka. Tadi lihat di latar belakangnya. Oh. Iya. Begitu dia Yamaha diputar, bisa dibilang saya sama sekali nggak suka gitu. Iya, memang itu Yamaha itu memang speaker yang di bunyinya akan jelek semua musik. Itu ada ceritanya, ada namanya Yamaha NS10, NS10. Itu legend banget di studio rekaman dunia. Ya itu sebenarnya dulu si Yamaha tuh Yamaha tuh bikin speaker untuk
multimedia namanya NS10, NS10 gitu ya. Cuman pada suatu saat NS10 yang speaker multimedia itu dipakai orang di studio sebenarnya untuk simulasi bunyi orang di rumah gitu kan. Ternyata jadi populer, semua studio pakai Yamaha NS10. Nah, itu. Sekarang itu teman saya kemarin sampai berburu speaker itu sampai ke Nevada, Amerika. Cuma mau cari second-nya, karena udah nggak diproduksi lagi. Ya, itu. Jadi saking legendnya sampai dikejar. Karena orang kalau udah pakai itu di studionya, wah, udah langsung kayak punya BMW itu. Ya kayak gitu. Jadi memang itu di Yamaha itu untuk dibikin bunyinya nggak enak emang. Jadi nggak enak itu, tapi yang enak dari yang nggak enak itu gitu. Ngerti nggak? Karena bassnya kurang, high-nya agak kurang. Ya itu. Memang begitu Yamaha. Jadi benar, telinga kamu itu benar berarti, telinga kamu. Telinganya Novrendo masih sehat berarti Mas Agus ya? Bagus sih, bagus sih. Nggak perlu pergi ke dokter THT berarti dia. Benar kok, benar. Oke, kita lanjut ke Bang Nedi, silakan. Musik digital. Ya, Oke. Nedi, sorry. Saya panggil abang aja lah. Ya, Dulu saya memakai DAW-nya Pro Tools 10, Bang. oh ya, oke. Pro Tools 10, saya nggak apa-apa sebutin nama aja. Tapi ada situasi tertentu, saya sekarang pakai yang namanya tadi seperti Bang bilang tadi, CallEdit Pro. Oke. Yang mungkin bukan DAW ya, tapi ya, makanya saya bilang iya. no problem. Artinya itu buat saya sangat klasik sekali. Gitu. Betul. Sangat klasik sekali. Ya. Edit kan kita tahu itu semua orang pakai. Iya, jadi orang artinya radio tuh pakai. ya orang radio bener. Jadi saya sangat klasik sekali dan hal-hal tertentu saya memang memakai CallEdit Pro di samping Pro Tools 10 itu. Jadi yang mau saya tanyakan Bang, apakah CallEdit Pro itu bagaimana cara masteringnya yang benar gitu? Apakah harus ada aplikasi dari luar lagi atau memang ada tersendiri kalau di Edit Pro? Kalau misalnya DAW yang lain misalnya misalnya Pro Tools 10 itu memang di dalam ada semua udah dilengkapin semua kan, termasuk mixing mastering semua ada. Tapi kalau CallEdit Pro ini enggak ada, saya sudah kotak-katik semua, saya sudah buka-buka, memang enggak ada yang buat mastering gitu. Jadi kira-kira ini sarannya apa kira-kira Bang Agus? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, jadi pakai plugin mixing mastering yang dari eksternal aja, yang VST. Misalnya Isotope Ozone, kalau mastering ya, Isotope Ozone. Ya, itu udah kemarin saya pernah coba itu yang pakai produk Antares ya. Antares. Yang apa? Ya, tapi enggak connect gitu, maksudnya enggak bisa dipakai walaupun saya sudah Jadi direkomendasikan yang kira-kira untuk masteringnya kalau kita pakai Isotope Ozone cari. Isotope Ozone ya Bang. Itu ada juga yang versi-versi apa Bang? Yang harus pakai crack atau memang yang harus kita beli ini lagi? Kalau itu kan kalau saya nggak menyarankan crack, tapi terserah kan setiap orang beda. Tapi ada solusi ini sih sebenarnya kalau emang ini dipakai buat kerja, maksudnya ada klien yang bayar, langganan di splice.com. Jadi Ozone tuh cuman berapa? $19 per bulan. $20. Ada begitu ya Bang ya? Namanya tadi saya kasih lihat ya. Bentar, ya Bang, silakan. Ini jadi ada solusi nyicil tanpa bunga. Iya. 0% ya Mas ya? Nggak pakai persenan, 0%. Ya karena apa tadi Bang ya? Persaingan software udah kelihatan belum? Itu saya belum. Iya. Belum. Bentar Bang Junaidi, ini nanti di-share sama Mas Agus. Oke, iya. Ini udah kelihatan ya? Ya udah. Oke, jadi kita ke splice.com.
Splashmob. Nah, Oh di ya, sini iya. banyak banget Iya. software yang untuk ini, tapi sistem yang menarik adalah sistem bayarnya. Jadi kita misalnya videonya bisa 7 juta, berapa juta, tapi ini dia kayak gitu. Nah, kita misalnya ini istilahnya rent to own. Jadi kita sewa, tapi nanti kalau udah sewa berapa bulan jadi milik kita. Oh ya. Itu bentar ya, saya kasih lihat nih plugin-nya. Nah ini, jadi buat arranger juga itu ada Serum, Studio One, apa, yang misalnya bayarnya cuman paling ya $10, $20. Ya menurut saya sangat masuk akal lah. Iyalah. Ya masuk akal benar. Bentar ya, saya kasih lihat yang efek. Dan enaknya kan kalau nggak pakai crack adalah kita bisa update terus. Dia ada versi baru. Iya, maksud saya juga nggak mau pakai crack Bang Agus. Jadi, tapi kalau berikan itu kan terlalu mahal. Jadi kalau ada solusi yang begitu saya suka. Betul, benar. Nah ini $19. $20 untuk 25 bulan. Jadi maksudnya konsepnya gini, kalau kita mau pakai bulan itu kita bayar. Tapi kalau kita lagi nggak ada kerjaan, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Terus nanti bisa lanjutin lagi. Pokoknya kalau kita udah 25 bulan langganan bayar, nanti jadi milik kita itu tanpa perlu bayar lagi gitu. Baru bayar lagi ya. Gitu. Ya, jadi Rent to own ini berarti cicilan 0% ya, 25 bulan. Ya, benar. Karena saya udah hitung kan, kalau kali 25, $20 ternyata sama kayak harga isotop ozon di website aslinya. Di ozon isotopnya yang benar-benar sama persis. Iya, gitu. iya, Jadi, iya. hebat juga. Terus ini ada ini, trial 3 hari. Jadi 3 hari bisa coba tuh. Semua Oh plugin. iya. Jadi coba aja dulu. Tapi enaknya ozon, ya ini saya jadi promosi buku. Saya bikin buku khusus. Ini kenapa dia punya kelebihan ada kecerdasan buatan. Ya, kan kita kalau pakai plugin apapun, dia nggak denger audio kita kan, maksudnya dia cuma bikin preset, tapi kan data mentahnya bisa aja beda kan, bener nggak? Iya. Ya. Nah, tapi kalau Ozone ini dia scan dulu audio kita disuruh play dulu audio kita. Tiba-tiba dia bisa, setting EQ-nya harusnya ini dikurangin, ini kompresornya pakai threshold segini, langsung dia sendiri yang bikin. Itu jadi titik awal untuk kita kerja. Jadi kita kerja nggak dari nol, kita kerja udah dari 50% atau 60%. Oh iya. Tinggal finishing, itu yang menariknya ini. Tapi kalau kita mau kerja dari nol juga bisa si Ozone ini, karena ada modul-modulnya. Ozone tuh ada kompresornya ada karakter vintage, ada karakter yang modern, ada EQ-nya vintage, ada dynamic EQ. Banyak banget dia plugin-nya. Dan keren-keren semua. Gitu. Nah, Berarti di situ Bang semua sudah lengkap ya, termasuk itu keluar di Cool Edit nanti. Iya. Keluar di Cool Edit. Bahkan ini sebenarnya bisa tanpa Cool Edit. Jadi dia kayak Cool Edit ini. Oh, dia tersendiri juga ya Bang ya? Dia ada versi tersendirinya. Iya. Jadi kalau mau begitu ya ini malah mungkin akhirnya nggak pakai Cool Edit, pakai Ozone Studio kalau buat mastering misalnya. Tapi kalau mau tetap pakai Cool Edit bisa nanti sebagai insert di Ozone-nya, sebagai insert di Cool Edit gitu. Ya artinya begini Bang, itu kan Cool Edit Pro buat saya itu ada kebutuhan khusus. Misalnya saya untuk mengkat gitu, karena saya untuk kebutuhan saya kan untuk lagu-lagu Grezawi kan banyak baiknya begitu. Ngerti, jadi itu mungkin edit audio editor, makanya saya bilang ini audio iya. editor kan. Nggak apa-apa, boleh bisa. Iya. Pakai ini tetap keluar. Jadi ini cuma buat finishing akhir nanti kalau udah mau. Iya, finishing akhir ya. Ya betul. Ya, Oke Bang, itu aja Bang, itu saja pertanyaan saya Bang. Dan bukan cuma satu ini ya, bukan cuma Ozone aja, di Splice itu banyak juga untuk mastering, jadi silakan dieksplor gitu. Ya. Tapi ini kayaknya sudah bagus banget nih Bang. Udah bagus ini, udah keren. Soalnya direkomendasiin Mas Agus ya. Iya, satu terus bisa bisa disewa itu maksudnya. Oh iya. Iya, disewa. Terus dia itu tadi dia bilang istilahnya
mastering asisten. Jadi Iya, kalau mastering asisten dia suruh play lagu kita, nanti dia tiba-tiba berubah setting itu plugin-nya terus sampai kayak di film-film itu loh. Iya. Tinggal kita mau terima apa enggak hasilnya. Kita terima terus kita lihat settingnya. Malah kita bisa buat belajar tuh. Oh, dia jadi begini karena di EQ-nya dikasih apa, terus di kompresornya diapain. Nah, itu. Ya. Iya. Sip Bang, itu aja Bang. Terima kasih Oke. banyak Bang. Bang Junedi, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya udah lebih advance ya. Kita masih belajar basic. Tapi ini jangan-jangan tentang mastering nih, luar biasa ini. Tapi nggak apa-apa. Ini buka wawasan kita bahwa setelah proses recording nanti mixing, mastering ya Mas Agus ya. Iya. Oke. Mas Agus masih ada materi atau kita lanjut ke sesi tanya jawab? Lanjut aja. Lanjut. Nah. Oke, kita buka sesi tanya jawab lagi Mas Agus, sesi 3. Oke. Nah. Atau Mas Agus mau lanjut materi? Ya, materi aja dulu ya. Oke, siap. Silakan. Karena Mas. takutnya yang baru mau belajar nggak ini nanti. Iya. Silakan Mas. Belajar. Masih udah bisa nanya. Halo. Nah, jadi yang nomor 2 import dan ekspor. Nah, jadi saya mau masuk ke DAW. Sebenarnya sih DAW-nya apa aja ya? Saya mau pakai di sini Cubase ya. Saya share dulu Cubase. Jadi import tuh adalah dari luar masuk ke dalam dan dari dalam keluar ya. Berupa file audio bisa, file MIDI bisa. Ya. Saya share dulu Cubase saya. Cubase aja nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Mas. Judulnya Studio One Prime, tapi kita belajar Cubase. It's okay Mas. Bosan soalnya Studio One terus. Tapi Mas, sekedar at glance saja, saya dengar Mas Agus tuh sebenarnya ngerjain project sekarang 70% di Studio One ya Mas ya, pernah kita ngobrol-ngobrol, dan 20% di Cubase ya sebenarnya sekarang ya. Ya, sekarang 40-40 gitu, 40% di Studio One. Sebenarnya nggak pernah ada angka pastinya lah, karena berubah-ubah. Oh iya, bukan kemarin, dari bulan lalu lagi pakai Logic Pro buat mixing mastering Judika. Jadi Judika tuh arrangernya pakai Logic Pro. Jadi ya udahlah, saya kerjain di Logic Pro aja udah. Jadi data arrangement dari dia saya terusin. Iya, benar-benar. Jadi udah DAW mah gimana, malah biar nggak bosan kalau saya sih. Tapi memang ada beberapa software, kalau mau gini bagusnya di sini. Kalau mau sesuatu ini, bagusnya di sini. Saya suka, ya udah ini kayaknya lebih banyak pakai feature ini, gue pakai di sini gitu biasanya. Oke Mas. Ya, bentar ya, ini lah masih kok Studio One-nya yang nyala. Panggilan alam jangan-jangan. Tapi ya, artinya memang waktu awal-awal memang Mas Agus dari awal ini sambil nunggu aja Mas. Cubase memang dari awal ya Mas ya, mostly pakai Cubase, terus kemudian kan memang sekitar tahun berapa Studio One baru keluar gitu Mas ya. Oh iya, ya saya kan Cakewalk udah pasti kan. Cakewalk ya, betul. Karena tahun 2000 bikin buku tentang Cakewalk kan. Iya betul. Terus tapi waktu tahun 2003 tiba-tiba lihat virtual instrument, loh kok canggih banget virtual. Nah, yang menciptakan virtual instrument tuh Steinberg, Cubase. Jadi 2003 tuh saya buru-buru pindah ke Cubase karena wah ini bakal jadi masa depan. Saya bilang 2003 waktu itu, 17 tahun lalu. Iya. Ternyata bener. Semua DAW sekarang pakai VST, kan? Betul. Ikutin si Cubase. Cuman waktu itu 2011 Studio One keluar. Ya karena udah bosan Cubase ya, Studio One keren juga. Ini sekarang beberapa hari yang lalu baru keluar Studio One 5 ya Mas? 5. Wah itu ada halaman untuk live performance lagi. Udah kayak Ableton ya Mas ya? Iya, tapi ya belum seperti Ableton lah itunya. Tapi ya lengkap juga sih berarti. Iya. Ntar saya, udah terbuka, cuman malah terbuka Cubase sama ininya.
Boleh, Mas. Ya, apapun lah. Studio One aja deh kalau gitu. Balik lagi ke... Bentar, mana ya? Kok belum keluar di ininya, tampilan saya bentar ya. Ya, Pak. Mau di-share tapi belum keluar ya, sorry. Kalau saya lagi nyalain dulu ini, Studio One-nya. Oke. Kemarin saya sempat ngikutin Mas yang Studio One full license, terus yang bisa di-extend sampai seumur hidup, Mas. Oh iya, Itu benar-benar. sekarang udah sekarang yang versi 5 belum ada itu demo trialnya. Iya. Jadi kita pakai full trial, full version 30 hari, terus habis itu di-extend pakai email yang lain 30 hari lagi ya, Mas. Iya. Masih bisa terus sih itu kalau mau dipakai terus. Paling ada cara baru tuh. Kemarin ada yang bilang udah nggak bisa Pak yang cara ini. Ini cara yang keempat. udah sampai 4 kali gue bikin caranya. Tapi intinya memang dengan itu kita nggak pakai software bajakan lah gitu setidaknya. Ya, tapi sebenarnya menyalahi juga sih. Ilegal juga sih. Memperpanjang demo kan termasuk yang dilarang sebenarnya. Tar, oh ini Studio One. Saya kembali ke Studio One. Baik, Mas. Bentar, ini kalau mau share-share gini suka lama dia loading gitu. Lelet dari sininya. IndiHome kampung soalnya. Harus disensor kayaknya itu ya. Oke. Nah, ini. Keluar, Mas. Udah keluar ya? Oke. Ini foto saya kok hilang. Ini ada foto saya di sini. Oke, jadi kalau ini contoh satu DAW, nah ini porsinya untuk yang baru belajar nih. Jadi Studio One, kalau sebelumnya sih ada versi Prime yang gratis. Cuman ini karena baru rilis tanggal 7 itu baru rilis, baru berapa hari ini ya, berarti baru 4 hari lalu versi baru, versi 5, dia belum keluarin versi demonya, belum keluarin versi gratisnya. Jadi kita tunggu aja. Jadi makanya saya pakainya Studio One profesional ya, yang berbayar gitu. Jadi ini di sini kita bisa klik New Song. Ya, ini munculnya di mana lagi? Oh, di atas. Saya layarnya 2, jadi suka enggak ini dia. Saya pindahin dulu gambarnya. Oh, nggak bisa digeser ya. Bentar ya. Saya stop sharing dulu bentar. Iya. Ya, baru bisa nih. Oke. Ya, ini ya. Tadi saya klik New Song. Ya, terus langsung keluar ada window ini. Kita bisa pilih template. Jadi kita kalau mau rekam misalnya band recording, udah disediain track-tracknya, nama tracknya dan efek-efeknya. Kita mau bikin musik house atau techno, udah dibikin. Mau bikin piano ballad, udah ada semua. Saya kasih contoh ya, kalau piano ballad misalnya kan ada yang pemula yang, wah saya nggak bisa bikin ini ya, udah ada template ya piano ballad. Ya, kita tinggal kasih dulu. Ini bisa di-mute dulu ya. Ya. Minta bantu co-host nih. Bisa ya? di-mute yang ada ini. Oh, bisa ya?
Udah ya? Sudah Mas, sudah Mas. Oke, jadi kita kasih nama biasalah lagu, misalnya lagu untuk Indonesia. Ya, terus lokasinya di mana? Kita bisa pilih lokasinya. Mau simpan di mana? Ya, bisa di sini. Nah, kalau yang ini teknis kan. Jadi biarkan aja dulu. Lewatkan aja langsung kita oke. Nah, nanti otomatis Studio One akan ini ada mic-nya. Sorry. Putus sharingnya ya. Bentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, contohnya ini ya. Yang tadi template itu bukan dari nol. Jadi udah ada drumnya, udah ada pianonya, udah ada stringnya, udah ada bassnya, ya. Maksudnya untuk membantu orang yang mau cepet bikin lagu. Mereka tinggal tag vokal, ya. Terus atau rekam gitar, ya. Nah ini. Ya, kayak gitu. Tapi kok belum ada suaranya nih? Oh iya. Ini kayaknya connect ke sound-nya. Oh iya, ini sound-nya belum di-connect ini. Nah, jadi kita pakai ini aja deh. Kita pakai yang empty aja, jadi biar kita tahu gimana cara masukinnya. Bentar, tunggu bentar. Kita klik lagi new song, kita pilih yang empty. Ya, misalnya tadi ya, lagu untuk Indonesia. Ya, lokasinya kita udah pilih. Saya pilih dulu sini. Lalu kita oke. Jadi di sebelah kiri ini adalah nanti track-track atau instrumen-instrumen yang akan kita rekam. Dan yang tengah ini adalah datanya atau sequencernya. Yang sebelah kanan itu adalah browser di mana kita bisa pilih mau pakai suara apa, bisa piano, string dan sebagainya, ya, atau mau pakai loop, ya, dan lain-lainnya nanti ya. Nah di bawah ini ya ada transport itu buat play, stop, rewind, record dan sebagainya. Nah kemudian ada temponya, metronomnya, ya kita kalau memang bekerja dengan software DAW harus mengikuti tempo, ya. Tapi kalau ada yang bilang, oh lagu saya kan nggak pakai tempo, ya udah matiin aja metronomnya, jadi bebas aja mainnya. Oke. Nah di sini temponya ini ya. Nah biasanya sih awal kita tentuin tempo lagu dulu kan kalau ada lagu ya. Nah gitu. Jadi misalnya saya mau bikin lagu yang temponya segini. Nah, yang saya lakukan bukan diketik angkanya berapa sambil nebak-nebak, bukan. Tapi kita bisa klik ini, temponya ini, tulisan tempo yang di bawah ini. Jadi saya tak, 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 saya sambil klik. Tak, 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 tak. Nah, itu 73 dia langsung keluarin. Kalau cepat misalnya tak, 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 103 ya. Nah, di situ caranya. Pertama, kita tentuin dulu. Tadi 73. Ini nanti bisa diubah kalau mau. Kalau udah, kita bisa cek. Tekan huruf C di keyboard. Itu bunyi C itu klik metronom. Atau kita klikin ini. Ya, metronom. Ya. Nah, ini. Nah, kita sambil main. Bayangin lagunya. Nah, kalau udah sesuai, ya udah. Nah, sekarang kita misalnya mau rekam ini, mau pakai drum, mau pakai drum gitu. Nah, ini ada solusi. Jadi bisa aja kita main pakai keyboard, tapi di sini ada solusi
yang namanya loops. Ya. Nah, ini. Jadi kita bisa ini di loops kita search drum. Nah, nanti dia akan keluar tuh. Semua drum yang ada di bawaan dari Studio One. Banyak sekali. Ini baru seperberapa ini. Ada ribuan. Nah, ratusan ya. Saya kasih contoh misalnya. Yang apa ini ya, mau agak rock misalnya, biar keluarnya ini. Nah, kita bisa preview dulu sebelum kita pakai atau enggak. Nah, itu ya. Kita cari lagi yang lain tuh. Nah, ya, atau ini. Nah, itu banyak sekali nih, ya. Banyak sekali variasinya. Nah, misalnya saya pilih, saya mau yang buat intro agak tenang dulu ya. Ini dulu. Nah, jadi saya tinggal drag aja. Nah, inilah kelebihan Studio One. Kita tinggal drag ke sini. Ya. Nah, tadi kalau dilihat, ini tuh nggak pas di barnya. Kita bisa rubah nih. Tadi saya tekan huruf I, time scratch temponya saya bilang ke time scratch. Nah, ini supaya sinkron dengan temponya. Oh, udah sinkron. Nah, kita kalau mau lebih dari 1 bar, misalnya saya mau bikin ini 4 bar, ini 2 bar. Saya tekan huruf D. D itu sebenarnya sama dengan duplicate gitu. Jadi tinggal D, bukan kontrol ya, bukan kontrol D, bukan apa, tapi D aja. Nah, langsung jadi 2. Nah, lanjutnya saya mau pakai yang misalnya, coba ini gimana? Oh, keramaian ya. Kurang rame. Ini. Ya, boleh. Saya pakai ini aja deh. Saya geser di sebelahnya. Ya, nah, jadi gini. Kita udah dapat drum. Hanya dalam waktu berapa detik. Ya, itu ya. Ya, itu. Oh, ini ada fill in-nya nih. Oh. Ya, saya pakai fill in deh. Saya pakai fill in. Tapi ini kan saya cuma mau ambil fill in-nya aja. Nah, itu. Nah, ini saya potong tadi, saya pakai ini nih. Itu dipotong gitu ya. Gitu. Terus saya ini pindahin. Ya, Command X atau Control X. Misalnya tadi di sini buat pas masuk. Nah, di sini ya. Jadi pas yang bar kedua
Wah, terlalu keras. Nah, udah dapat ya. Udah dapat. Ini kita kasih nama drum. Nah, itu cara paling simpel kan. Nanti habis ini baru saya main ya. Misalnya saya mau sekarang ada gitar akustik. Tapi ini pakai loop namanya ya. Wah, metal. Metal ini. Ini kayaknya pembuat Studio One senangnya metal. Nggak sih, banyak sih, cuman mesti nyari kan kita. Nah ini. Nah ini aja. Yes. Ya, nice. Nah itu contohnya kita punya ini kan. Kita tinggal drag. Ya, tapi nggak pas ya. Atau kita masuknya di sini deh. Pas awalnya masih drum aja. Nah, itu. Nah, gimana kalau ternyata gitar ini nada dasarnya nggak cocok yang kita mau. Nah, di situ. Ini contohnya dia di E flat atau S ya. Nah, kita bisa ubah. Jadi ini barusan saya ini bounce. Ini jadi memang kayaknya banyak yang dikerjain. Jadi Ctrl B atau Command B. Ya, terus nah di sini kalau udah di Ctrl B soalnya akan keluar ininya nih. Nah, transpose. Nih ya, lihat sebelumnya dia main di E flat. Nah, kalau kita ini satu semiton satuannya semiton. Jadi kalau naik satu itu kalau orang Indonesia nyebutnya naik setengah. Naik satu berarti kalau E flat, jadi E ini, main di E sekarang. Nah itu kalau saya naikin 4, berarti kalau tadi E flat, 1, 2, 3, 4, jadi G ini. Ya, ini belum naikin juga ya. Ya, atau biarin aja begini. Ya deh. Nah, intinya apa? Kita bisa ubah-ubah lah nada dasarnya. Jadi nggak tergantung dari bawaannya. Oke, tapi saya balikin aja lagi ya. 0, ini supaya seperti aslinya. Oke. Nah, ini namanya data MIDI karena data audio ya karena berupa waveform atau gelombang audio ya. Tapi kita bisa juga nanti rekam yang MIDI ya. Contohnya saya mau rekam piano. Nah, saya tinggal klik ini. Ya, di sini saya kasih nama piano. Nah, di sini saya pilih instrumen. Ya, instrumen itu yang untuk MIDI. Tapi kalau cara gini kan lama, jadi kita bisa juga lewat sini. Kita bukan loop, tapi kita ke instrumen. Ya. Nah, tapi nggak usah dicari satu-satu, kita langsung ini aja. Search apa?
piano misalnya. Nah, ini banyak banget piano. Saya pakai yang elektrik piano aja dia. Saya tinggal drag aja ke kiri. Tunggu, dia loading dulu. Nah, itu ya. Nah, itu saya mainin keyboard ya. Oke, saya coba. Dan ini sama lagi, soundnya ada ratusan, bahkan ada yang sound yang banyak banget gitu. Saya kasih lihat. Ya ini. Terlalu keras. Nah, ini ada volumenya nih. Ya, atau dari sini, volume. Ya. Saya latihan dulu. Udah. Kok nadanya beda? Fales mungkin ya dia. Gitarnya fales ya. Nah, ini loopnya fales, tapi ini ada tune untuk benerin. Ya, ini tune 0 sampai 99 ya. Kalau 100 itu sama dengan transpose 1 gitu. Ya, saya 50 coba. Nah, ini lebih masuk. Ternyata ini loopnya fales ya, bisa begitu ya, fales. Oke. Kok berubah sama aslinya tadi? Ya udahlah. Kita ini lagi loopnya tadi ya. Kayaknya tadi karena dirubah, jadi ini bunyinya aneh. Gitarnya tadi pakai yang mana ya? Udah pakai yang lain lah. Gitar namanya apa tadi ya? Gitarnya. Gitar Dreamy. Dreamy itu nama saya. Oh. saya undo masih bisa di undo. Poli. Oli ya ini. Ya itu. Terus tadi piano. Ya. Yes. F sharp soalnya. Dia nulisnya E flat. Kayak ketipu. Latihan sekali. Ya, kalau kita udah dapat yang kita mau, kita rekam. Ya, saya mau tunjukin ininya di pakai ini. Ya, rekamnya. Ya, kelihatan ya, tangan saya. Ya. Kebalik. Nggak apa-apa kebalik. Saya rekam.
Udah. Jadi rekamannya ya saya matiin dulu. Jadinya ini. Oke. Nah, yang barusan saya rekam berantakan nggak apa-apa karena nanti ada editing. Dan tadi saya sambil megang kamera jadi susah. Nah, itu yang jadi kalau MIDI bentuknya adalah data not seperti ini. Yang pindah ke, nah ini di sini. Nah, ini yang tadi saya mainin. Ya, itu. Kalau lihat warnanya beda-beda, kenapa? Itu adalah istilahnya velocity. Velocity itu adalah keras lembutnya kita tekan keyboard. Ya, dan memang itu yang membuat emosi kan, gitu. Jadi, tapi itu semua bisa diedit. Misalnya ini kerasnya segini, ini keras banget. Nah, kita bisa ini dirubah di sininya nih. Mau satu atau semua yang kita pilih mau jadi keras semua atau jadi pelan semua, ya. Artinya apa? Main yang masih belum sempurna pun masih bisa disempurnakan, ya. Terus kalau lihat jatuhnya yang chord pertama harusnya kan diketukan di bar ketiga, tapi ternyata saya telat, ya. Nah, itu ada fiturnya namanya quantize. Jadi kalau yang pemain keyboard pasti udah tahu. Kita select semuanya. Biasanya kalau di komputer kan Ctrl A atau Command A. Kalau di Mac Command A, kalau di Windows Ctrl A, udah kepilih semua. Kita tekan Q. Q ya. Q kalau saya tekan lihat nih. Tuh, diperbaiki. Saya undo sebelumnya. Diperbaiki Q. Nah, saya dengarkan yang udah diperbaiki. Ya, perfect. Nah, tapi kan perfect milik Tuhan. Milik Tuhan ya, jadi kita perfect. Tapi maksudnya kalau kayak gini harusnya organik. Organik itu istilahnya nggak kayak robot harusnya. Cuman saya mau nunjukin aja, oh itulah cara untuk ini. Nah, terus edit lain apa bisa? Bisa misalnya kita, oh ini kurang tinggi yang ini. Saya mau 1 oktav lebih tinggi ya. Kita tinggal select. Terus saya pakai shortcut di keyboard. Shift ditekan, ditahan, terus panah atas, terus jadi ini. Oh, kurang tinggi. Wah, lebih enak gitu. Ini kayaknya malah kita bisa gini. Kita copy, Ctrl C, bisa di sini. Kita copy sini ya. Di sini kayaknya. Ternyata chord-nya harus di apa? Nah, itu jadi kita bisa rubah semuanya. Nah, di sini pasang lagi. Coba nanti dirubah note-nya.
Pokoknya tangan kita diciptakan Tuhan 2, sekarang bisa 4 gitu. Nggak main. Ini pakai lagi. Nah, ini contohnya kepanjangan. Kita bisa pendekin. Nah, itu. Ini dalam sekejap langsung keren ya, Mas. Bisa jadi buku baru kayaknya, Mas Agus. Iya. Jadi sebenarnya sih teknologinya udah menyediakan fasilitas, tinggal kreativitas kita. Kita punya ide apa, coba pakai. Dan kalau salah nggak ada masalah. Kadang-kadang salah itu kecelakaan yang happy accident, maksudnya kecelakaan yang diharapkan. Sorry, suaranya terlalu keras kan tadi, saya kecilin sini. Ya, ada yang kurang bass. Jadi lebih enak pakai MIDI semua. Gak apa-apa, buat contoh aja. Misalnya ini mau pakai ini, ya ini banyak juga bassnya. Waktu kita klik bass, ini, waduh, sintel nggak apa-apa deh. Nah, tadi kan saya pakai MIDI controller, tapi kalau misalnya, saya mau beli MIDI controller, nggak ada dananya. Nah, kalau di Studio One atau hampir semua software, itu punya virtual keyboard-nya. Jadi virtual keyboard adalah tools komputer kita, bisa jadi keyboard. Ya, kalau di Studio One kita tekan caps lock. Nah, makanya ini namanya QWERTY keyboard. Ini do re mi-nya. Oh, ininya, sound-nya kayaknya, kenapa belum ada suaranya? Oh, ininya masih feather pot ya. Kok nggak mau dia? Oh iya, ini karena gini. Jadi setiap track virtual instrument, ini kita harus pilih inputnya dari MIDI controller apa. Di sini masih launch key yang tadi saya mainin. Jadi saya klik ini, saya pilih, bisa all input, semuanya bisa keterima, atau QWERTY tadi. Nah, ini saya mencet touch keyboard, tapi saya nggak kelihatan ya, tapi. Kalau lihat pasti, kok bisa ya? Ini saya pakai keyboard nih, bukan pakai, maksudnya pakai touch keyboard laptop. Iya. Iya. Kalau yang simple-simple gitu berarti bisa juga ya, Mas ya, nggak usah pakai MIDI controller ya? Ya malah saya sering begitu, kadang bukan males colok controller. Kalau yang simpel-simpel boleh. Atau kita di jalan kan, atau itu lagi di kantor, susah ini ketahuan bos nanti kan kalau pakai MIDI controller. Nah ini oktavnya nih, tadi kan tinggi nih, padahal ini mau bass, jadi kita tinggal rendahin. Jadi ini key itu key di touch W. Ya, nah saya tinggal klik ini panah. Sebenarnya pakai panah juga bisa nih. Mau lebih rendah lagi. Bahkan ada sustain-nya kalau nanti mau main piano. Bisa yang ini ya, Danner Road ini ya. Iya. Saya all input aja deh.
Nah ini. Nah, ini kan nggak ada sustain kan? Iya. Kalau saya gini. Ya. Ya itu ya. Tadi saya mau rekam bass. Nah kita rekam bass. Wah main di Fis. F sharp lagi. Kalau di QWERTY keyboard nggak ada transpose sih Mas ya? Nggak ada. Mas sudah lihat kan yang saya challenge sama Erwin Gutawa sama Indra Lesmana? Yes, keren banget tuh Mas. Yang lain pakai instrumen, Mas pakai keyboard. Pakai touch laptop ya. Iya benar. Itu lagu pendek itu belajarnya 12 jam. Lagunya rumit soalnya. Iya benar. Ya, kita coba ini ya. Rekam, latihan dulu. Biasanya kita kali itu latihan dulu. Loh, kok berubah tune lagi? Kok jadi G? Kok jadi G sekarang? Ya udah. Nah, nih, ya udah. Langsung rekam aja deh. Begitulah. Nah ini hasilnya bisa dilihat lagi kan banyak yang salah. Kita cek aja kalau yang salah kita perbaiki. Oh ini sekarang bener lagi. Nah itu ya. Jadi saya bisa turunin tadi. Tadi kan hasilnya di sini kan? Iya. Tadi harusnya di S nih. Oh belum. Ini kita bisa lihat. Oh ya udah. Nah ini cara ngakalin arranger MIDI udah pada tahu tuh. Nah ini selek aja nih. Nah, fales kan? Iya, enaknya dunia digital. Nah, nggak tahu telinga saya yang itu atau instrumennya ada yang fales satu. Naik tuh. Ya. Oh, minor nih harusnya. Ya, itu. Dan seterusnya. Tambahin lagi yang lain, tambahin lagi yang lain. Nah, itu kan yang pakai loop, lalu MIDI controller atau QWERTY keyboard. Nah, sekarang audio. Cuman saya bukan penyanyi. Apalagi ada Bang Karo di sini, aduh malu.
Jadi ini cuma contoh aja ya. Jadi kalau ini ya kita tinggal klik tanda tambah, kita tulis aja namanya vokal, tipenya kita tulis audio. Ya, ini mono. Bahkan kita ada presetnya, preset tuh setting mixingnya. Kalau kita misalnya nggak tahu cara mixingnya, cari aja yang vokal. Nah ini udah banyak. Jadi nanti kalau kita pilih preset ini, hasil rekaman kita nggak polos lagi, udah dikasih efek gitu. Misalnya mel, ya, mel vokal lah ini. Oke. Nah ini input L atau R tuh tergantung mikrofon ini yang saya pakai ini colok ke mana dari audio interface. Ya, saya pakainya input R kalau nggak salah. Cuman ini bakal feedback, jadi saya mungkin mau matiin suara saya dulu ya. Saya matiin dulu ininya. Nah, kalau merekam audio jangan sampai merah. Itu berarti gain kita terlalu keras. Ya, jadi kita kurangin gain di sound card audio interface. Jadi ada tombol untuk ngatur knob-nya. Kita kurangin. Ya. Biasanya targetnya bebas 3/4 dari batangan ini. By the way, ini adalah input, bukan output yang ini ya. Jadi kita harus nyalain input. Kalau tadinya begini, aktifkan input. Ya. Nah, target kita minus 12 desibel. Jadi di sini nih. Ini masih lebih. Berarti saya harus kurangin. Saya kurangin dari sound card. Nah ini. Saya berusaha ngejar di sini nih, minus 12. Tentunya dengan power yang normal. Nah, kira-kira begitu di sini. Kenapa? Supaya ini nggak bikin pecah. Pas saya nanti agak teriak, paling naik sedikit. Kalau rendah juga jeleknya banyak noise-nya nanti. Ya, kalau dekat dengan sama ini pecah. Ya, jadi nah ini sekarang saya rekam, ini asal aja. Record. Oh iya, ini kan kalau rekaman harusnya speakernya dimatiin, ya karena apa? Musiknya nanti jadi masuk ke ini, tapi nggak apa-apa, ini buat contoh aja. Oke, sip. Saya balikin lagi. Mas, kalian reminder Mas, udah 12.15. Oh ya, oke. Berarti ini terakhir kok ininya. Siap. Jadi ini udah... nanti Mas Agus banyak kesibukan selanjutnya. Kalau kita sih kayaknya standby aja sampai malam nih. Ini sebenarnya akun Zoom-nya mau dipakai guru lain. Kalau saya pakai akun lain ya. Nggak apa-apa, ini sebentar kok ini. Yes, nah udah, ini jadi hasilnya. Kalau dilihat, ya. Nah ini jadinya. Sorry.
Nah, gitu. Jadi seterusnya tergantung mau rekam gitar elektrik, gitar akustik, apapun itu, akhirnya lagu kita jadi lengkap dari awal sampai akhir. Ya prinsipnya cuma 3 tadi, pakai loop, yang ini drum, gitar dream ini pakai MIDI, yang piano ini sama bass, dan vokal yang bukan vokal audio itu untuk itu, yang live gitu. Oke, kayaknya langsung buka ini ya, tanya jawab ya. Siap, boleh Mas. Oke, kita buka sesi 3 untuk tanya jawab. Silahkan ada yang mau bertanya. Oke, Ansel satu penanya lagi, silahkan. Yang belum bertanya. Ilmunya terlalu mudah ini. Oke, kita buka dengan Ansel dulu ya. Silakan Ansel. Bisa Ansel. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Saya Ansel, saya sekarang lagi di bangku kuliah. Saya mulai produksi baru berapa bulan lah. Oke. Saya pakai GarageBand, rencananya sih mau pindah Logic tahun ini. Ya. Jadi saya untuk sekarang saya lebih percaya diri ngebuat jingle ya kayak Mas dulu ngebuat jingle sama kemarin sempat scoring buat beberapa. Bagus. Ya. Itu langsung dapat duit soalnya. Iya, bener dapat duit. Kemarin buat Kemendikbud, Kemensos gitu kan. Wah, hebat. Ya. Cuman saya selalu struggling kalau membuat musik buat streaming platform. Saya belum pernah nih buat musik buat streaming platform. Salah satu alasannya itu karena levelingnya gitu loh. Jadi dari DAW udah dipindahin, udah diekspor, audionya itu kecil. Jadi di tengah. Terus karena saya mostly pakai GarageBand di handphone, saya coba kan tips-tips dari YouTube gitu. Gedein aja track, nanti diekspor ke track, gedein aja nanti audionya kan. Tapi tetap nggak bisa. Ya, masalahnya muncul kadang kick drumnya kegedean, terus snare terlalu trebly, ya. Nah, sebenarnya saya udah pernah mau daftar juga di Art Sonica, jadi kan, tapi karantina jadi kemarin nggak sempet. Nah, solusinya gimana ya, Mas kira-kira tuh? Ya, itu kalau tadi kamu bilang kick-nya ada yang kadang-kadang pas jadi, ada yang kegedean, itu berarti mixing-nya dulu ditata lagi. Sebenarnya kamu tinggal balik lagi ke lagu yang kamu rasa. Telinga kamu udah bisa merasa ada yang nggak normal kan? Apa yang itu kamu catat tadi, oh kick kegedean, ini kurang. Nah, kamu balik lagi ke mixing-nya. Nah, dikurangin. Kalau kick kegedean dikurangin. Kalau yang apa kurang itu digedein. Tapi itu memang namanya proses mixing dulu sebelum mastering. Habis itu mastering kan. Yang bikin kenceng tadi adalah mastering. Tadi Bang Junaidi nanya tentang plugin mastering. Ya saya bilang Ozone kan. Gitu. Itu salah satu yang bisa dicoba karena Ozone ada fitur master assistant yang bisa bantu kamu. Nggak usah capek itu langsung dia cariin sendiri settingnya gitu. Buat belajar, habis itu kan kita bisa tahu, oh dia pakai apa gitu. Ya, tapi begitu, balik ke mixing, diatur lagi mixingnya, terus di mastering. Dan beli buku saya yang mastering. Nah itu wajib beli buku itu, Ansel. Ya, karena itu ya buat belajar mandiri, belajar dari nol, nanti mastering tuh apa tahap-tahapannya, termasuk nah, itu terjawab di situ kok, 80 halaman. Jadi misalnya saya punya si Ozone itu untuk sekarang, tapi saya pengen mastering. At least dengan buku itu ada jawabannya gitu. Iya, bukan gambar lagi, bahkan saya di situ bahas standar untuk YouTube, untuk Spotify, gimana cara taunya, settingnya gitu. Ilmunya lengkap lah gitu. Yang ini nih bukunya. Ya, saya pernah ditawarin yang PDF-nya. Kalau ditawarin beli aja. Tapi tadi Ansel udah hampir jadi masuk ke Art Sonica ya, Mas Agus ya. Jadi karantina. Tapi sebenarnya kita udah buka lagi kok. Kita udah buka lagi. Oh iya. Karena kan kita kan kelasnya selalu privat, nggak pernah grup kita. Tapi nanti yang ngajarin siapa, Mas?
Ada guru-guru gila tuh banyak di sana. Iya, itu murid-murid itu favorit banget sama guru-guru selain saya gitu. Orang kan selalu sama Mas Agus maunya, enggak, guru yang lain tuh sama-sama gila aja dan malah keren-keren, asik-asik. Ada Mas Anton, ada Mas Adit, ada Yoga. Kalau Yoga malah dari Berkeley, dia lulusan Berkeley. Gitu. Si Anton juga gitu. Jadi ya capable juga gitu. Silakan. Memang tatap muka nggak bisa di ini sih. Nggak bisa nggak bisa dihilangkan ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Oke, terjawab Ansel ya? Ya. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya dari ada Pak Dolfi. Silakan Pak Dolfi. Ya, silakan. Mute. Ya. Ya, halo Mas Agus. Ya, halo Pak Dolfi. Halo Mas Yogi. Bahkan mungkin di sini banyak teman-teman yang sudah lebih senior ya dari saya untuk seputar home recording. Jadi kebetulan ini baru sebulan Mas Agus saya ya nyoba-nyoba lah untuk buat home recording. Kebetulan saya musisi gereja di gereja GPDI Mas. Oke. Di Manado. Oh, Manado. Iya. Kampung saya Manado. Manado tapi mukanya udah Jawa Mas. Iya, orang Jawa, cuman SD SMP di Manado. Oh, di mana Mas? Ya, di mana? Di Pondol dulu, Pondol. Oh, iya. Pokoknya saya kalau habis pulang sekolah tuh nunggu di teras karena sebelah saya SMP SMA Rex Mundi. Oh iya, yang di Jalan Samratulangi. Iya. Pada pulang kan itu cuma sekolah cewek dulu kan semua. Waduh. Pasti ceweknya orang Manado ya Mas ya. Iya, kalau itu dulu. Iya. Ya, gimana? Gini, Mas. Ya, silakan. Jadi sudah satu bulan saya buat home recording studio mini di rumah itu dengan alat-alat yang bisa dibilang sederhana. Iya. Nah, memang kendalanya saya belum punya keyboard MIDI controller. Saya hanya punya Yamaha PSR 775. Ya, nggak apa-apa, bisa. Jadi yang pertama mau tanya apa ini bisa dibikin MIDI controller untuk bisa. Kemudian yang kedua, saya sempat nonton YouTube Mas tentang plugin yang bisa mixing dan mastering sendiri. Oh iya. Isotope Neutron 2 sama Ozone 8. Yang tadi. Kemudian saya nyoba Mas. Wah, jadi. Nah, gitu. Kenapa? Wah, jadi. Saya klik di track asisten itu, untuk mixingnya, dia langsung nyari sendiri. Ya. Mas, enak, loh kok beda suaranya. Tapi yang mau jadi pertanyaan saya, apakah setelah menyelesaikan proses mixing dan mastering menggunakan isotope neutron maupun sound, apa masih perlu lagi diedit, ditambah-tambah, atau sudah permanen? Ya. Oke. Isotope itu sendiri seperti itu. Jadi dua pertanyaan itu Mas. Yang pertama tadi untuk MIDI controller sama mixing dan mastering. Oke, thank you Pak Dolfi. Makasih. Mas Agus bisa langsung dijawab Mas Agus. Ya. Oke, jadi kalau PSR sebagai MIDI controller, biasanya kita cek dulu di belakangnya ada colokan USB nggak? USB to host. Biasanya sih udah ada, cuman ada juga ternyata tipe tertentu atau keluaran tahun berapa nggak ada ternyata. Jadi cek aja di belakangnya ada colokan buat USB nggak? Nanti dicek ya. Ada? Ada nggak di belakang? Kalau PSR rata-rata sudah ada ya, Pak Dolfi ya? Ya, PSR 775 ini. Ini ada peserta juga yang pakai 770, ada kok katanya. Ya ada. Jadi kuncinya adalah download dulu drivernya. Jadi nanti ke googlingnya adalah download driver Yamaha PSR 775 itu. Nanti keluar halaman dari Yamaha, itu ada yang USB MIDI driver. Itu yang di-download sesuai dengan Windows-nya nanti. Itu diinstal dulu. Jadi kayak printer emang. Jadi PSR dianggap kayak printer. Jadi harus diinstal dulu drivernya. Nah, kalau udah diinstal, di start komputernya, nanti jalanin pakai software apa yang biasa dipakai, nanti akan terdeteksi sebagai MIDI controller. Gitu. Nah, terus yang kedua tentang mixing dengan isotope neutron dan mastering dengan isotope ozone,
itu sebenarnya yang disarankan oleh asisten itu, track asisten atau mastering asisten itu adalah sebenarnya setting awal. Sebenarnya setting awal dari audio kita sebenarnya itu apa yang kurang bagus dikurangin, dihapus, dibagusin. Tapi habis itu kita sendiri bisa merasa ini masih belum pas. Nah, silahkan diteruskan, dieditkan, itu ada plugin-nya terbuka kan. Nah, tinggal diutak-atik lagi, boleh, sangat boleh. Gitu. Ya, jadi mastering, setelah mastering ada asisten, jadi tetap setelah itu diutak-atik lagi sedikit, Mas Dolfi, itu informasi dari Agus, karena sesuai dengan preferensi kita lah ya, Mas Agus ya. Oh, itu selera mereka, ozon nggak bisa tahu, isotop nggak bisa tahu selera manusia. Iya benar, itu menjadi titik awal lah setidaknya yang asli. Titik awal, betul. Ya, itu kita selanjutnya lanjut. Oke, Pak Dolfi, thank you. Mungkin ada pertanyaan terakhir ini, karena udah 12.28 ini waktu kita, saya mau supaya ngepas nih. Halo, Mas Agus. Ya. Halo Mas Agus. Oh iya. Ya, nanti mau nambah kursus online ya Mas. Wah, itu. Ya. Iya. Saya buka di profil di Facebook, oh ternyata ada kursus online juga. Oh iya, tinggal kontak admin aja. Iya. Bisa online juga kok. Kalau mau datang ke Kelapa Gading, Jakarta. Ya, Mas tadi bisa beli buku untuk mixing bisa, dan masteringnya. Bukunya juga bisa belajar sendiri itu. Kalau itu tanya-tanya. Jadi untuk gereja kita, gereja GTD ini memang mereka lebih fokus ke band. Agak kurang lah orang-orang yang berkompeten di masalah recording. Iyalah, Pak Dolfi nanti disitulah sebagai agennya, muridnya Mas Agus nanti dari Arsonica bisa mengembangkan musik digital di sana. Oke, thank you Pak Dolfi. Mungkin ada lagi yang lain? Pak Agus. Ya, Pak Andre silakan. Mau nanya kalau di Arsonica berapa biayanya kalau untuk sekolah? Nah, silakan Mas Agus. Tanya ke admin. Karena gini, programnya udah banyak diciptain oleh admin. Saya sampai lupa, nggak hafal lagi ini yang mana, ini yang mana. Oh, kelasnya banyak ya? Banyak banget. Gitu. Oh, oke. Pas pandemik ini ada paket murah, ada paket apa lah. Oke. Kalau yang online ada nggak? Ada. Online learning? Ada ya? Oh, oke. Tanya aja ke admin nanti di ini. Nanti adminnya ya di kursusaudio.com aja nanti. Oke, ya. Yes. Ya, untuk teman-teman yang mau tertarik untuk gabung sama Arsonica, ini saya juga sekalian promosi ya. Jadi kursusaudio.com, bisa diklik aja, langsung nanti coba dilihat informasinya seperti apa. Mungkin ada teman-teman gereja juga yang bisa join. Oke, waktunya udah 12.30. Kita mungkin harus terpaksa sudahi sesi kita nih hari ini untuk webinar dari Sirage BKP tentang membuat musik profesional dari rumah aja. Jadi kita mau say thanks ke Mas Agus atas kesediaan waktunya, semua effortnya yang sudah dikasih untuk sharing di sini. Ini sungguh pelajaran berharga Mas Agus, karena saya lihat semua peserta antusias gitu. Kita juga punya grup WA grup sendiri untuk bisa jadi wadah komunitas di situ. Jadi semoga nih ini sesi awal bisa kita semakin mengembangkan musik digital untuk gereja Mas Agus gitu. Jadi kita say thank you ke Mas Agus ini untuk ininya. Thank you Mas Agus. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Mas Agus. Kita mau foto bersama untuk terakhir ya. Tolong bisa dinyalain videonya. Oke. Wah, ini banyak muka yang input dari tadi nih. Oke, kita foto ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ini baru page pertama, page kedua. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Mas Agus, thank you. Semuanya udah gabung. Bye. Ya. Makasih juga buat Itor, Dokter Itor, makasih. Iya, Dokter Itor. Thank you. Thank you. Terima kasih, Pak Mas. Jilid 2.
Iya, Pak. Ya, terima kasih juga buat Silih Bintor kembaran. Mantap. Siap, siap. Oke. Sampai jumpa lagi. Ya. Ya, thank you. Kita komunikasi di grup lagi. Oke. Thank you Pak Obi ya.